Dengan waktu pemaparan mungkin bisa 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Nanti kita akan lanjut diskusi, kebanyakannya di diskusi. Kepada Ustadz Hari Santosa, kami persilahkan. Ya, baik, Ahi. Jazakallah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqan jihadih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayolah hadirin, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, para pemudi-pemuda yang saya cintai dan saya muliakan, teman-teman semua, para arsitek peradaban, para penumbuh fitrah dirinya maupun keluarganya. Uyikum jami'an bitahtil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pertemuan yang ketiga dan pesertanya mudah-mudahan terus istiqomah begitu ya, karena ini memang pembahasan yang perlu sangat mendasar begitu ya. Kalau pembahasan ini kemudian tidak kokoh dalam di benak kita begitu ya, nanti kesananya akan lebih sulit begitu ya untuk menapaki kehidupan yang pilihan menu fitrah, kalau kita mau gitu ya. Saya mungkin langsung ke materi aja untuk mempercepat waktu. Saya masih disable nih. Ya, mungkin host saya masih disable. Tadi udah bisa. Ya nggak apa, kita teruskan aja gitu ya. Jadi mohon di admin saya diberi akses untuk share dokumen. Tadi udah bisa, sekarang disable lagi. Ada Dr. Ahmad Nur Hadi, saya sapa dulu nih teman-teman ya. Assalamualaikum dokter. Lagi dinas ya. Ada Bu Silmi, ada Bu Rara, dan seterusnya nih, ada teman-teman. Oke baik, jadi saya jelaskan dulu barangkali ya, bahwa fitrah based education itu sekarang berkembang jadi fitrah based life. Kalau fitrah based education itu kemarin udah kita bahas ya, itu adalah panduan mendidik anak dari 0 sampai 15 tahun, sampai akil balik begitu ya, sampai mukalaf ya. Tapi kalau fitrah based life ya, ini adalah untuk mendidik diri kita, para pemuda dan para orang dewasa. Ya, kalau dalam pendidikan itu ada yang namanya andragogi, ada yang namanya pedagogi kan. Kalau pendidikan anak disebut pedagogi, pendidikan pemuda dan dewasa sebut andragogi ya. Itu 15 ke atas begitu. Nah, fitrah based life ini platformnya sama 8 fitrah gitu ya. Kalau di usia di bawah 15 tahun, 8 fitrah ini kan ditumbuhkan gitu ya. Ditumbuhkan dari mulai 0 sampai 6, 7, 10, 11 sampai 15 begitu ya, tumbuhkan sampai dia mencapai apa yang disebut dengan mukalaf ya, dengan peran peradaban lah, paling tidak usia 16 sudah punya apa yang mau dia perjuangkan gitu ya. Nah, ini kalau fitrah based life sebenarnya untuk melanjutkan gitu ya, karena saya menyadari bahwa banyak fitrah ini nggak tumbuh paripurna juga gitu ya. Anak-anak kita para pemuda, bahkan kita para ayah barangkali ya, atau para bunda, itu juga banyak fitrah yang tidak tumbuh gitu ya, karena memang kita berada pada sebuah generasi yang 2 generasi di atas kita ini generasi pasca kolonialisasi gitu ya, dan kita berharap bahwa kita adalah generasi yang melakukan dekolonialisasi dengan cara kembali ke fitrah begitu ya. Jadi mengembalikan kesejatian diri kita, kesejatian keluarga kita, kesejatian alam gitu ya. Itu kata kesejatian itu artinya kembali ke fitrah. Nah, saya menyusun waktu menyusun di fitrah based education, saya merasa kita perlu ada sebuah klaster gitu ya. Ketika bicara fitrah nih, fitrah itu apa aja sih gitu ya? Karena dalam pendidikan nanti penting untuk membahas klaster gitu ya, domain namanya, domain dalam pendidikan. Ya, kadang-kadang para pakar nggak nyebut kan, ini anak usia berapa gitu ya, terus fitrah yang mana gitu ya. Nah, saya coba menggali dari para ulama. Jadi bukan saya tahu sendiri ya, saya dapatkan dari Imam Ghazali, sebagian dari buku ulama yang lain begitu ya. Akhirnya dapatlah 8 fitrah ini. Yang pertama adalah fitrah keimanan gitu ya, karena memang rata-rata ulama ini menyebut fitrah itu adalah keimanan. Ya, bahkan menyebutnya sebagai sifat dasar spiritual gitu ya. Kalau Profesor Dr. Muhammad Yasin menyebutnya sifat dasar spiritual, jadi atau primordial nature of spiritual gitu. Jadi
memang nanti pada intinya fitrah itu bicara tauhid ya, bicara tentang keimanan gitu ya. Tapi Allah sendiri kasih pelengkap lainnya. Ya makanya kedua itu ada yang disebut dengan fitrah intelektual. Karena manusia itu pada galibnya, pada fitrahnya seorang pembelajar yang hebat. Sepakat ya? Maka saya nyebutnya fitrah intelektual atau fitrah belajar dan bernalar. Gitu ya. Jadi manusia itu punya kemampuan belajar. Beda sama hewan. Hewan nggak punya ya. Hewan nggak punya kemampuan belajar. Misalnya monyet gitu ya, simpanse diajar memancing, ya dia belajar memancing tapi tidak mengembangkan teknologi memancing kan. Kemudian tidak mengajarkan pada anak dan keturunannya bagaimana memancing gitu kan. Nah manusia enggak, manusia punya kemampuan belajar ya sebagai khalifat. Maka perintah-perintah di Al-Quran itu banyak perintah-perintah tentang dorongan untuk menggunakan akal, gitu kan. Karena belajar ini merupakan fitrah begitu ya, atau nanti akan jadi intelektual. Ketiga adalah bakat. Nah, bakat ini uniqueness ya. Seringkali orang membedakan antara syakilah dengan kafaah. Kalau syakilah itu sifat dasar terkait keunikan. Kalau kafaah itu hasil pelatihan, itu kafaah gitu ya. Kompetensi itu kafaah. Nah, kalau kafaah ini bisa dipetain gitu ya, tapi kafaah ini juga harus berangkat dari sakilah sebenarnya. Ya, karena di Al-Qur'an itu kan dalilnya itu clear ya. Katakanlah ya Muhammad, kul ya'malu ala syakilati. Katakanlah ya Muhammad, setiap kalian beramal menurut bakat pembawaan masing-masing, gitu kan? Tapi farabukum a'lamu biman huwa ada sabila. Dan Rabb mulai yang paling tahu siapa yang paling benar jalannya. Jadi ada sakila, ada sabila. Nah, sabila ini terkait dengan keimanan, balik lagi ke sana keimanan. Tapi kalau kafaah itu dia bicara aktualisasi, bicara apa bagaimana syakila ini dikembangkan ya menjadi apa ya kalau orang nyebutnya menjadi activity atau menjadi profesi gitu kan. Misalnya saya punya sifat suka berpikir gitu, sifat kan. Semua orang memang suka berpikir gitu ya. Tapi ada orang-orang yang di atas rata-rata itu maksudnya ke talent, ke bakat. Itu sifat dasar. Memang itu sifat dasar manusia, tapi ada beberapa manusia yang uniqueness ya. Belajarnya itu di atas rata-rata. Gitu ya. Walaupun belajar itu fitrah, tapi ada orang yang belajar di atas rata-rata. Nah, itu sifat kan. Nah, kemudian ketika dalam pendidikan itu aktualisasinya apa? Kan suka belajar itu atau suka berpikir itu bisa larinya ke bidang teknologi gitu ya, larinya ke bidang kedokteran, larinya ke bidang apa gitu ya. Nah, itu nanti jadi kafaah gitu ya. Misalnya dia suka belajar di bidang teknologi gitu ya. Nah, itu kan nanti tergantung kesempatan dia mendapatkan aksesnya dan kesempatan apa panggilan nanti termasuk ya apa yang dia mau perjuangkan di sebuah bidang dalam kehidupannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi bakatnya fitrah disebut dengan sakilah. Rasulullah pernah ditanya, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah atas landasan apa kita beramal? Kata Rasulullah, kita beramal sesuai dengan apa yang kita diciptakan untuk itu, gitu ya. Atau kita dimudahkan dengan sesuatu yang kita diciptakan untuk itu. Nah, jadi ini termasuk di kinerja nanti ya. Maka bakat kaitannya dengan kinerja, profesi dan seterusnya. Yang keempat adalah fitrah, seksualitas dan regenerasi. Nah, jadi manusia itu punya yang disebut dengan apa ya, dengan sifat dasar sebagai laki dan perempuan kan. Kalau tadi fitrah iman kan sifat dasar spiritual. Nah, ini sifat dasar seksual. Seksual ini kalau dalam perspektif Islam terkait dengan jenis gender ya, bukan terkait dengan hubungan seks misalnya. Itu bagian saja. Kalau pendidikan seks di barat itu terkait dengan bagaimana hubungan seksual dan seterusnya, itu bagian saja. Tapi intinya adalah bukan itu. Intinya adalah sifat seksualitas laki dan perempuan. Bagaimana jadi laki-laki sejati, bagaimana jadi perempuan sejati gitu kan. Kan sekarang banyak nih bakatnya hebat, belajarnya hebat tapi melambai gitu, buat apa juga misalnya gitu ya. Atau sekarang banyak kasus di mana orang LGBT ya dan para apa ya, penggagas LGBT menyebut bahwa homo gay itu adalah dilahirkan katanya. Gitu. Padahal sampai sekarang nggak pernah bisa dibuktikan. Walaupun ada riset ya yang mengatakan bahwa ada kromosom yang nanti menentukan orang itu jadi homo, tapi sebenarnya nggak pernah bisa dibuktikan sampai hari ini gitu ya. Jadi kalau LGBT itu akibat salah asuh gitu ya, akibat salah dalam pendidikan, ya maka jadi menyimpang fitrahnya. Tetapi laki dan perempuan itu fitrah. Ya, nanti berkembang menjadi apa? Jadi keayahan dan kebundaan, gitu ya. Jadi ayah yang baik, bunda yang baik gitu dan seterusnya. Oke ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah fitrah terkait dengan dengan individualitas dan sosialitas. Individualitas ini setiap manusia punya aku kan. Aku nih ego gitu kan. Setiap kita punya keakuan gitu ya. Itu bagus nggak? Bagus. Cuma kalau berlebihan jadi egois gitu ya. Atau kalau kekurangan jadi apa yang disebut dengan peragu ya, lambat ngambil keputusan. Jadi aku ini penting. Nah, kalau anak-anak itu diberikan hak masa anak-anaknya, maka nanti kelak ketika pemuda gitu ya, maka dia akan menunaikan
kewajiban masa dewasanya atau dalam kewajiban sosialnya, begitu ya. Nah, kalau hari ini kita merasa jadi orang dewasa atau pemuda gitu ya, seringkali lambat ngambil keputusan, peragu, jangan-jangan ada individualitas kita yang nggak tumbuh. Karena ini fitrah kan, begitu. Nanti orang-orang yang individualitasnya selesai, egonya selesai, dia di ruang sosialnya akan jadi orang yang baik gitu ya. Dia akan menaikkan kewajiban di sosialnya. Dia jadi leader oke, jadi follower oke, berkolaborasi oke. Gitu kan, itu dia siap jadi leader dan siap jadi follower. Nah, hari ini banyak orang nggak siap jadi leader ya, dan nggak siap jadi follower. Kalau jadi leader dia berkhianat sama pengikutnya, kalau jadi pengikut dia berkhianat sama pemimpinnya, begitu kan? Nah, ini kenapa? Karena fitrah individualitas dan sosialitas tidak tumbuh dengan baik. Ya. Maka hari ini kita lihat ya, umat Islam berpecah belah begitu ya, arogansi tinggi, itu jangan-jangan ada pendidikan yang salah. Gitu ya, termasuk di sistem persekolahan kita kan individualis banget, walaupun katanya bersosial. Ya, anak-anak kemudian digegas, dipacu untuk ranking, walaupun ranking dihapus ya, baru-baru aja kan ranking dihapus itu, tapi tetap aja yang terjadi adalah penggegasan ya, kompetisi yang tidak sehat dan seterusnya begitu, sehingga nanti muncullah yang disebut individualisme gitu ya, merasa paling hebat, merasa jago atau merasa minder dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini penting. Berikutnya yang ke-7, yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah fitrah, estetika dan bahasa. Nah, ini juga penting ya, karena setiap manusia itu senang keindahan, sepakat nggak? Itu fitrah kan? Anak-anak kecil itu nggak perlu dijelaskan bahwa gunung yang hijau itu indah, langit yang biru cerah itu indah, nggak perlu dijelaskan ya, kupu-kupu dengan warna-warna itu indah. Itu nggak perlu dijelaskan karena keindahan itu fitrah, gitu ya. Anak-anak juga tidak suka tuh dengan lihat wajah ibunya yang tidak indah, cemberut, marah-marah ya, atau wajah ayah yang sangar gitu. Anak-anak tuh paham kan. Bahkan kalau anak-anak itu sampai derajat perasaan dia, ya, dia bisa bedakan tuh mana orang yang datang dengan dia dengan ikhlas, mana yang datang kepada dia dengan tidak ikhlas gitu ya. Ini fitrah kan? Fitrah gitu ya. Nah, bahkan Al-Qur'an itu ditulis dengan sastra yang indah. Jadi masalah nih kalau anak-anak kita estetikanya tidak tumbuh dengan baik, maka ketika kita pemuda, kita menjadi orang yang nggak sensitif sama kebenaran, karena kebenaran itu kan bukan bicara sekedar logika ya, tapi juga ketajaman intuisi, ya, ketajaman imajinasi, sepakat nggak? Dan Al-Qur'an itu dengan sastra yang tinggi. Nah, ini kita penting nanti ya menumbuhkan. Jadi bukan sekedar seni dalam arti barat ya, belajar musik, belajar apa bukan, tapi lebih kepada sensitivitas sama kebenaran, ya, sensitivitas sama kebaikan, sama keindahan, ya, dalam tutur, dalam gerak, dalam tindakan, ya, dan seterusnya. Kalau seni itu aktualisasi saja. Kalau sekarang kan akhirnya seni itu jadi seni for seni kan, bukan seni for Allah, gitu ya. Akibatnya orang jadi apa, tapi jiwanya gersang begitu dan seterusnya. Oke. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah fitrah terkait dengan kesehatan, ya, kesehatan dengan jasmani. Karena jasmani itu juga fitrah ya. Bahkan ada hadis-hadis yang menyebut misalnya bahwa fitrah itu ada 4 katanya. Ini terkait dengan jasmani ya, yaitu mencukur kumis, ya, mencabut bulu ketiak, ya, memotong mencukur bulu kemaluan gitu ya. Satu lagi adalah memotong kuku. Gitu. Ini sebenarnya fitrah. Jadi manusia itu sebenarnya senang kebersihan gitu ya, senang keindahan, terkait dengan kebersihan juga kan, gitu. Ya, memelihara kesehatan tubuh ya, penampilan gitu kan. Jadi kesehatannya juga fitrah. Maka dalam Islam banyak ya perintah untuk memakan makanan halal dan thayyib. Nah, itu kan. Hari ini para milenial nih senangnya makanan yang pedas-pedas gitu ya. Karena orang biasa makin stres makin aneh makanannya, sepakat nggak? Ya, rawon setan gitu ya, soto jin misalnya begitu. Apalagi buka puasa kemarin kan, ya banyak orang buka dengan gorengan dan seterusnya. Padahal sunnahnya apa? Berbukalah dengan yang manis. Itu kan ada penyimpangan fitrah ya. Akhirnya apa? Banyak hari ini anak-anak muda yang rentan gampang sakit ya, obesitas dan seterusnya. Kalau generasi kita harus tangguh begitu ya secara fisik gitu ya. Nah, ini nanti terkait juga dengan fitrah-fitrah yang lain. Yang ke-8 adalah fitrah kedewasaan atau fitrah perkembangan. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita tumbuh dewasa. Dewasa itu nanti ukurannya apa? Tanggung jawab gitu ya. Hari ini nggak jadi program kan mendewasakan, banyak pemuda yang nggak dewasa hari ini kan. Gitu, karena memang nggak pernah diprogram, cuma diprogram jadi pinter aja, diprogram jadi jenius misalnya, diprogram jadi bakat. Tapi kedewasaan ini penting gitu ya, karena ini masalah attitude juga kan. Nanti bicara tentang bagaimana dia bersikap mengambil alih tanggung jawab dari umat, bukan sekedar kesenangan dirinya. Ya, makanya kemarin kita bahas ya, Hamka mengatakan kan hari ini ada orang yang bukunya segudang, ya besar katanya, yang lemari ijazahnya segulung besar, yang bukunya satu gudang. Tapi tiba di masyarakat menjadi orang yang mati karena dia bukan orang masyarakat katanya gitu kan.
ilmunya hanya untuk kesenangan dirinya. Makin tinggi ilmunya, makin takut dia untuk membuat perubahan di masyarakat, gitu kan? Sungguh hatinya telah menjadi batu dia. Ya, ilmunya cuma untuk mencari uang, mencari kesenangan. Itu nasihat Hamka tahun 50. Jadi hari ini mari kita kembali ke fitrah gitu ya. Dan 8 fitrah ini nanti saling terpadu nih. Ya, dalam prakteknya nanti saling terkait gitu ya. Dan semua merujuk ke fitrah yang pertama, yaitu apa? Keimanan. Ya, jadi misalnya bicara jasmani, ya terus bicara spiritual juga, keimanan gitu ya. Bicara bakat, bicara spiritual juga. Bicara tentang belajar, intelektual, bicara spiritual juga gitu. Maka fitrah ini ketika diarahkan ke tauhid begitu ya, dia menjadi sesuatu yang bermakna gitu ya, sesuatu yang nanti membuat kita jadi hidup bahagia, happiness, kemana udah dibahas begitu ya. Oke, kita mulai ini. Ini bahasa sederhana sebenarnya, cuman karena memang jarang orang menggali konsep fitrah ini, gitu ya. Nah ini saya teruskan dari yang kemarin, gitu ya. Nah ini kemarin kan ada yang namanya dynamic stabilism. Nah ini kehidupan kita saya gambarkan seperti spiral. Kata Ibnu Qayyim Jauziyah, gitu ya. Beliau mengatakan bahwa nah ini unsur dinamika nih ya. Jadi ini berputar. Jadi kita hidup ini seperti spiral ya. Dari kita jadi memang hidup seperti roda kata orang. Ya, roda kadang di atas, kadang di bawah. Tapi sebenarnya bukan roda dia, itu spiral. Makin lama makin mekar kan. Sepakat nggak? Semua tumbuhan begitu. Makin lama makin mekar. Ya kita terus beranjak dewasa dan beranjak tua, begitu kan? Nah, maka dalam Islam ada tahapan-tahapan yang memang sudah ditentukan oleh Allah begitu ya. Nah, ini masa 0 sampai 15 ini masa anak ya, gitu. Nah, maka ada unsur nanti perlu kita mendekat pada Allah ya untuk stabilitasnya Allah. Sebelum saya bahas itu, saya bahas dulu ya. Maaf. Ini nggak bisa balik. Nah, 0 sampai 15 ini masa anak ya. 11 sampai 15 ini masa menjelang pemuda. Nah, 15 sampai 40 ini masa pemuda. Nah, gitu kan. Nah, ini rata-rata kita di sini ya sekarang ya. Jadi kalau pendidikan kita benar, fitrah based education dijalankan dengan baik, dipandu dengan kitabullah gitu ya, maka nanti diharapkan 15 sampai 40 ini masa-masa untuk berjuang sebenarnya, ya kan? Ini kan masa-masa pemuda nih, syabab ya. Kalau Ibnu Qayyim Jauziyah nyebutnya masa syabab. Kalau 0 sampai 15 ini masa aulad, masa anak. Kalau 15 sampai 40 ini masa syabab pemuda. Dan perhatikan ya, Islam tidak mengenal kata remaja, sepakat ya. Maka para ayah bunda, jangan pernah kita antarkan anak kita jadi remaja, tapi antarkan dia menjadi pemuda. Nah, pemuda itu adalah orang yang punya misi hidup yang ajak gitu ya, yang 8 fitrahnya tumbuh dengan paripurna. Oh belum muncul. Oke, maaf. Oh iya, saya lupa. Oke, screen-nya belum muncul ya. Oke, sudah ya. Maaf nih. Nah ini. Oke. Mohon maaf tadi lupa. Nah, ini 0 sampai 10, 0 sampai 10 ini masa anak ya. Ini masa menemukan jati diri lah gitu ya, jati diri, maka fitrah itu tumbuh kan. Nah, kalau fitrah itu tumbuh nanti anak-anak semakin menjelang pemuda semakin mengenal jati diri. Tapi kalau fitrah ini nggak tumbuh nanti kewalahan tuh di antara 15-40. Tapi jangan khawatir. Ya, kita bisa melakukan semacam recovery gitu ya. Maka ini sebenarnya proses salah satu recovery ini. Menyadarkan kita kembali apa itu fitrah, kemudian menyadari bahwa hidup kita tuh ada tahapan, kemudian bagaimana merancang hidup kita ke depan, begitu ya, biar tadi mendapat hayatun thayyibah gitu ya, dan puncaknya menemukan direction of life atau shiratal mustaqim gitu, atau sabila bahasanya begitu. Nah ini masa orang menyebutnya what is my calling gitu, masa menemukan panggilan. Nanti 40 sampai 60 ini jadi satu nih, ini adalah masa kuhul namanya. Masa kuhul ini adalah masa dewasa akhir. Nah ini gitu ya, ini masa untuk menyambut panggilan kedua. Nah, jadi kalau usia saya sekarang 51 ya. Kalau menurut Komariah saya 53, jadi jarak 2 tahun. Kalau Samsiah saya 51. Nah ini saya masa menemukan panggilan kedua, gitu ya. Bagaimana saya nanti mengakhiri hidup saya dengan sebuah perjuangan besar, gitu. Maka saya nggak bisa main-main lagi nih, gitu ya. Saya fokus gitu. Nah, kemudian 60 sampai seterusnya itu masa suyuh, masa kakek, nah, gitu ya. Ini kata Rasulullah umur umatku sitina wa sab'ina, antara 60 dan 70. Maka dari situ juga barang siapa menjaga masa muda, maka Allah pelihara masa tua. Gitu ya. Maka sekarang ini kesempatan para pemuda untuk hidup sesuai dengan fitrah ya, maka nanti insya Allah kita terpelihara di masa tua kita. Gitu ya. Secara fitrah tadi, fitrah jasmani, kedewasaan semua tumbuh. Ada pepatah Arab menyebut dengan menjadi tua orang menjadi bijak.
Gitu. Tapi bukankah kita sering lihat orang yang udah tua tapi nggak bijak-bijak, banyak ya? Itu kenapa? Karena tahapan fitrahnya nggak tumbuh dengan baik. Ya, makin tua malah makin aneh gitu ya, makin maksiat gitu. Maka mari kita pelihara masa muda kita. Ini masa-masa yang didudukan oleh orang tua dan oleh anak. Anak kalau bicara, kapan ya saya jadi pemuda gitu ya. Kalau orang tua dulu ketika saya muda gitu ya. Makanya masa muda ini jangan disia-siakan gitu ya. Mari kita sambut masa muda. Dan masa muda itu sampai usia 40 gitu ya. Ini masa muda. Nanti kalau sudah 40 sampai 60 dia sudah masuk masa menjelang tua lah atau dewasa akhir ya. Ini masa-masa pacuan akhir. Oke ya. Nah ini siklusnya begini. Nah, kemudian ada disebut dengan unsur dinamik stabilisasi, itu kita bahas ya. Selama kita berproses ini dalam kehidupan, jadi kehidupan kita ini bukan hanya berputar, tapi melingkar mekar gitu ya. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, benar. Tapi dimanapun kita berada, maupun di atas dan di bawah, Allah selalu beserta kita. Sepakat nggak? Nah ini keyakinan Muslim nih, maka ada unsur stabilitas. Maka para pemuda, para orang tua muda ya yakinlah bahwa dimanapun kita berada, Allah senantiasa intervensi. Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya. Sepakat ya? Yakin, itu keyakinan itu perlu dalam menjalani kehidupan. Maka nanti keyakinan ini melahirkan keberanian, ya, melahirkan rasa penasaran, gitu kan? Jadi cahaya yang utama ini, Allah lah cahaya di atas cahaya, gitu. Nah, jadi dimanapun kita berada, ya seperti tumbuhan ya, dimanapun dia berputar, gitu ya, Allah di sana. Ya, ada cahaya matahari di sana kalau tanaman ya, gitu ya. Dan Allah tuh huwal hayyul qayyum, ya, tegak berdiri, ya, sinat wala naum gitu kan, tidak letih, tidak mengantuk dan tidak tidur gitu. Yang kedua adalah kitabullah yang memandu perjalanan kita. Sepakat ya? Kitabullah ini ibarat kompas. Kalau kita berjalan, kita perlu kompas dan kompas itu kitabullah. Jadi Allah sudah hadir dalam setiap detik hidup kita, dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap kehidupan kita, yakin saja. Yang kedua Allah berikan juga panduan agar kita tidak tersesat. Dan yang ketiga adalah apa? Fitrah. Nah, fitrah inilah yang harus kita rawat sebenarnya agar cahaya Allah dan cahaya kitab Allah itu bisa memandu. Sepakat nggak? Ya, ibaratnya benih kan, kita kayak benih. Kalau benih ini nggak dirawat ya, bagaimana cahaya matahari gitu ya, bagaimana buku petunjuk menanam pohon itu bisa diterapkan. Nah, maka fitrah ini harus tumbuh ya, benih ini harus tumbuh, dirawat dengan sebaik-baiknya. Nah, maka saya bikin 8 fitrah yang tadi ya, di tengah ini. Maka ya Bunda, teman-teman para pemuda dan para mentor yang hadir di siang ini, inilah 3 unsur stabilitas dalam kehidupan kita, gitu ya. Maka ada ulama mengatakan barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya, gitu. Itu maksudnya sebenarnya kalau kita bisa mengetahui kadar-kadar fitrah kita, kita akan bisa memahami apa tugas kita menuju Allah, apa peta jalan kita menuju Allah, dan Allah itu sebenarnya bisa difahami dari fitrah-fitrah kita kan, begitu. Lebih. Nah ini pemandu. Sekarang kalau ada kompas, tapi tidak ada peta, ini peta ya, semacam DNA lah atau peta jalan kita. Kalau ada panduan tapi nggak ada petanya gitu ya, kita nggak akan pernah sampai kapanpun nggak akan pernah bertemu dengan Allah ya, dengan makna pertemuan yang baik begitu ya. Oke. Nah ini makanya nanti unsur dinamikanya dari sini ya, bagaimana tahapan ya, bagaimana pendidikan itu unsur dinamika. Dinamika ini boleh dan bagus ya, karena dia memenuhi tindakan akan keyakinan terhadap 3 ini. Jadi kalau kita yakin pada Allah, kita yakin pada fitrah Allah, kita yakin pada kitab Allah, maka kita harus memenuhi keyakinan kita itu dengan tindakan gitu ya. Maka ini penting nih tadi menemukan misi hidup, ini kan tindakan kita kan. Jadi agar kita bisa biar 3 unsur stabilitas ini bisa memandu kita gitu ya. Oke, biar berkembang. Teruskan ya. Nah, mana udah dibahas juga ya bahwa menghadapi krisis itu ada 5 ya. Pertama adalah selalu muahadah ya, menyadari kembali kita dunia ini kan nunggu Pak Arbi gitu ya. itu kan. Maksud tadi unsur stabilitas ya. Allah, fitrah kita gitu ya. Terus kemudian juga kitabullah ya, apa yang kita sampaikan gitu. Ini muahadah. Bahwa kita hadir ke dunia ini bukan sekedar main-main ya, bukan sekedar numpang lewat ya, tapi kita punya purpose ya, punya mission. Gitu. Maka yang kedua adalah muraqabah, ini menghadapi krisis zaman ini. Muraqabah ini menemukan takdir peran peradaban kita. Kita hidup di masa krisis hari ini ya. Mungkin nanti para pemuda bisa menghadapi zaman di depan yang mungkin lebih kacau lagi ya. Kita nggak tahu seperti apa. Dulu perasaan masa anak-anak saya tenang-tenang saja gitu ya. Kemudian baru mulai krisis moneter itu 98 ya. Itu ketika saya udah berumur hampir 30-an ya. 98 itu saya 27 atau 29 begitu. Itu baru mulai merasakan ada krisis
global gitu ya. Sebelumnya tahun 65 saya belum lahir. 65 itu krisis komunisme di Indonesia kan, tapi belum global tuh. Ya walaupun udah dirasakan di perang 1-2 juga sebenarnya udah mulai global, tapi sifatnya militeri gitu ya. Nah ini mulai krisis global yang dalam hal, termasuk krisis alam ya, itu mulai terjadi tuh kan tahun-tahun puluhan 2000 krisis ya, kualitas makin tinggi, anak-anak gagal asuh makin banyak, perceraian makin tinggi gitu kan. Ada yang mengatakan dunia ini diambang perang gitu ya, diambang dunia ketiga yang mengatakan begitu. Ya, semua udah siap dengan tangan tombol untuk meledakkan dunia. Cuma semua masih pikir-pikir ya, kalau hancur semua nanti buat apa? Menguasai negara hancur tuh buat apa gitu? Kirim nuklir hancur terus dicaplok buat apa? Menguasai negara sudah babak belur kan gitu. Jadi makanya ada namanya bom biologi gitu ya yang dihantam manusianya, tapi gedungnya jangan sampai rusak kan jadi isu begitu kan. Nah ini kita akan menghadapi zaman itu dan maka agar bisa berseluncur dan berselancar zaman itu ya maka temukan takdir peran peradaban kita ya apa yang harus kita jalani di dunia ini. Tadi dari kita tentunya kan. Berikutnya muasabah nih dan muakobah. Maka kita harus banyak muasabah, men-tracking hidup kita dan muakobah. Muakobah itu finding your obstacle ya, menemukan halangan-halangan. Jangan menunggu gitu ya. Saya ini nunggu hidayah. Enggak, mari kita rubah gitu ya. Apa yang menghambat? Salah asuh kah gitu ya, masa lalu apa? Dari 8 fitrah tadi kalau kita petakan, mana dari 8 fitrah tadi yang nggak tumbuh misalnya. Ini kita nanti penting untuk tracking your life, karena nanti peran peradaban kita akan susah kita temukan ya kalau kita masih banyak ganjalan gitu ya. Makanya atau udah ketemu misi hidupnya gitu ya, udah ketemu peran peradabannya tapi nggak maju-maju. Ya, ini jangan-jangan ada hal yang menghambat gitu ya. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan pernah asik jalan-jalan di kebun ya, karena kebunnya subur, asik akhirnya ketinggalan sholat berjamaah zuhur, kebunnya diinfakkan. Ya, sebenarnya saya melihat ini bukan sekedar menginap, bukan perihal menginfakkan kebunnya, tapi mungkin Umar bin Khattab menganggap kebun ini menghalangi perjuangannya gitu ya, menghalangi misi hidupnya. Buat apa? Nah, jadi salah satu untuk hidup bahagia adalah menghilangkan ganjalan, menghilangkan gembok-gembok penghalang gitu ya, menghilangkan maksiat-maksiat yang masih menghambat hidup kita. Misalnya hari ini kita pemuda banyak ragunya gitu ya, banyak galaunya. Nah itu mesti cepet-cepet tuh, kenapa galau tuh, kenapa ragu tuh? Sama orang tua nggak santun nih, kenapa tuh gitu ya. Nah segera tuh minta maaf misalnya, dan seterusnya begitu ya. Tahu nih makanan nggak sehat, tapi disikat juga. Itu kenapa tuh? Padahal udah tahu nih makanan nggak sehat gitu ya, makannya banyak, tapi dimak juga misalnya gitu ya. Udah tahu misalnya rokok nggak sehat, disikat juga. Nah ini ada masalah apa nih? Nah itu harus segera gitu ya, segera kita men-tracking hidup kita, kemudian coba menemukan obstacle istilahnya kalau di kedokteran itu kalau seorang udah meninggal kan namanya apa ya? Kalau orang udah meninggal tuh disebut kalau di kedokteran tuh orang yang sudah meninggal di otopsi begitu. Nah ini ada sebelum kejadian tuh kita inventaris dulu ya hal-hal yang kira-kira menghambat tuh dalam perjalanan kita. Oke. Berikutnya adalah langkah keempat. Nah ini mujahadah. Mujahadah ini bagaimana kita nanti merancang hidup bahagia. Gitu. Yang terakhir adalah taufiqullah. Gitu ya. Berharap bahwa apa yang kita kehendaki bertemu dengan kehendak Allah. Gitu kan. Nah ini semua base-nya apa? Fitrah, ini adalah framework ya, framework kerja. Maka hari ini kita coba pahami 8 fitrah gitu, tadi ya 8 fitrah, dan apa kaitannya dengan kehidupan kita gitu ya, dan bagaimana kita merencanakan. Tapi nanti sesi berikutnya ya, how-nya sesi berikutnya ya. Nah ini hari ini kita coba bahwa kita hidup dalam kondisi krisis gitu ya. Krisis zaman, krisis kemanusiaan, krisis alam, krisis pendidikan, krisis kehidupan, ini multi krisis gitu. Nah ini langkah ini sebenarnya langkah tazkiyatun nafs ya, langkah bagaimana kita membersihkan jiwa kita atau kembali ke fitrah. Nah ini frameworknya ini 5M, muahadah, muraqabah, muasabah, muaqabah. Yang keempat adalah mujahadah dan hijrah. Yang kelima adalah taufiqullah. Begitu ya. Oke, kita mulai ini. Kemarin kita bahas ya bahwa hidup kita itu punya tugas kan. Nah kita di dunia ini hadir bukan main, ini ada tugasnya. Kalau maksud Allah jelas ya, kita dihadirkan untuk beribadah kepada Allah. Sepakat ya? Tapi setiap manusia punya tugas, gitu kan? Nah, kalau tugas ini tercapai, maka tercapailah maksud Allah menghadirkan kita. Secara umum tugas manusia itu apa? Menjadi khalifatullah fil ard. Sepakat ya? Itu khalifah itu tugas semua manusia. Jadi kita hadir ke muka bumi jadi khalifah gitu ya. Tapi kita mau pilih khalifah versi apa gitu kan?
Nah ini yang nanti berangkat dari fitrah kita, gitu ya. Maka Kitabullah memandu kan, bahwa kita hidup tuh untuk beribadah, yang menjadi khalifah di muka bumi. Fitrah begitu, memandu itu. Maka kita di dunia ini, wujud daripada khalifatullah fil ardh adalah peradaban kan. Nah, maka tadi istilahnya bagaimana kita menemukan takdir peran peradaban kita. Ya, bagaimana kita menemukan takdir peran peradaban kita, Darul Hadoriyah, gitu ya, agar itu menjadi bagian dari tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Gitu ya. Kebayang Bapak Ibu sekalian, kalau para tiap pemuda, tiap keluarga muda punya takdir peran peradabannya, gitu ya, memberikan manfaat dalam sebuah bidang, maka muncullah apa yang disebut nanti khairu ummah. Ya, sepakat ya. Maka takdir peran peradaban ini, kalau di Al-Quran itu ada takdir peran peradaban atau terkait dengan personal, ada takdir peran peradaban terkait dengan komunal. Kalau terkait dengan personal itu dua. Yang pertama adalah rahmat lil alamin, yang kedua adalah basyiro wa nadhiro. Jadi apapun peran peradaban kita, pertama harus rahmat lil alamin, harus menebar manfaat. Nah, jadi kalau bikin misi hidup bukan tentang gue, tentang aku, tapi tentang bagaimana menebar manfaat, menebar rahmat buat umat. Saya ingin menolong anak yatim, saya ingin menebarkan makan halal dan thayyib, saya ingin membuat pertanian organik gitu ya, atau nature gitu ya, yang ramah alam, ramah manusia misalnya begitu ya. Saya ingin menolong orang hutan, saya ingin menyelamatkan anak duafa misalnya ya. Jadi bicara tentang rahmat gitu ya, bagaimana kita menebar rahmat, bukan tentang kita gitu ya. Jadi itu misi hidup tuh. Terus ngurusin kita kapan? Ya justru karena kita bicara hal yang besar gitu ya, maka nanti secara personal kita membaik. Ya, ini kan peran personal. Yang kedua adalah, ini Quran yang bicara ya, peran personal itu adalah yang kedua, basyiro wa nadhiro. Basyiro itu membawa berita gembira. Jadi para pemuda, para orang-orang dewasa nih, atau ayah muda atau ibu muda, maka kita datang ke peradaban dengan membawa basyiro. Basyiro itu adalah solution. Ya, come up with the solution maker. Jadi kita harus membawa solusi, bukan cuma mengatakan ingin menebar rahmat, ingin manfaat. Oke, tapi what is your solution? Apa solusinya? Apa kabar gembiranya itu apa? Gitu ya, basyiro. Yang kedua nadhiro, ya, bukan hanya membawa kabar gembira, juga memberi peringatan, nadhiro. Gitu ya, problem alert gitu ya. Jadi kita juga memberi peringatan, termasuk memberi kabar gembira. Jadi solusi kita bukan solusi ke depan saja gitu ya, termasuk solusi yang memberitahu orang ya, alert gitu ya, apa yang nanti menjadi masalah kritikal, peringatan begitu ya. Nah, ini peran peradaban personal. Kalau peran peradaban komunal itu dua juga ya. Kalau nanti setiap keluarga, setiap pemuda punya peran peradaban, maka secara kolektif ya lahirlah yang disebut dengan khairu ummah. Sepakat? Umat yang khair, umat yang baik, the best model community. Gitu ya. Ini informasi di Quran ada semua. Saya hanya merancang menyatukan puzzle-puzzle yang hari ini banyak orang tidak membahas itu ya secara komprehensif gitu. Jadi sekali lagi kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah kan, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu the purpose of life, the purpose of creation, the purpose of maksud penciptaan. Tapi setiap kita punya tugas yaitu sebagai khalifatullah fil ardh. Dan setiap khalifatullah fil ardh itu punya tugas spesifik gitu ya. Jadi khalifah versi apa yang mau kita jalani disebut dengan dauril hadoriyah, peran peradaban. Nah, tadi udah kita bahas ya, peran peradaban ada personal, ada komunal. Kalau yang personal tadi rahmatil alamin dan basyira wa nadhiro. Kalau yang komunal itu adalah khairu ummah. Satu lagi tadi lupa saya bahas. Satu lagi adalah umatan wasatan. Ya, jadi umat pertengahan, integrator. Nah, jadi selain membuat the best model ummah, the best model kaum community, yang kedua membuat integrator community atau kaum. Ya. Komunitas itu kaum gitu ya, kata dalam bahasa Arab kaum. Dan Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah fitrahnya, tidak merubah jiwanya. Sepakat nggak? Jadi Allah memberitahu prosesnya juga, tahapannya, ujungnya diberitahu juga. Gitu kan? Allah la yaghurra biqaumin. Ya, jadi kalau kita nanti mau mencapai khairu ummah, the best model community, start from yourself. Ya, mulai dari diri kamu. Ya, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum dia merubah anfusihim, jiwanya. Dan dalam jiwa itulah ada fitrah. Sepakat? Ya, ada keimanan di sana, ada bakat di sana, ada seksualitas di sana. Nah, kalau fitrah ini tumbuh ya, itu udah pasti menjadi peran peradaban gitu ya, menjadi hayatun thayyibah, lalu kemudian jadi the best jadi the good man gitu ya, orang-orang yang baik kemudian memiliki peran peradaban. Nah, itu kalau nanti secara kolektif menjadi the khairu ummah. Makanya gitu. Nah, oke. Maka dari fitrah itulah nanti kemudian manusia bisa mencapai tugasnya. Nah, ini tengah ini nih. Nah, ini mulai bertambah lingkarannya nih. Kalau tadi 8 fitrah ya, kemudian berkembang jadi dimensi hidup sama the mission of life. Nanti kita bahas.
Oke, saya ingin bahas dulu ya tadi ya, bahwa misi hidup itu meliputi 8 fitrah, gitu ya. Misalnya fitrah iman nih, fitrah iman kalau tumbuh dia jadi change maker. Nah, gitu ya, maka misi hidup itu harus ada peran change maker, ya, peran keimanan. Jadi wujud keimanan itu dalam Islam itu apa? Ada yang kita rubah, ada yang kita ubah. Bukan rubah ya, rubah itu nama hewan. Ada yang kita ubah di masyarakat. Sepakat ya? Apa yang mau kita ubah? Gitu ya, lakukan perubahan gitu dari masyarakat. Gitu ya. Jadi makanya dalam Islam itu ada yang disebut ujian ya. Dan ujian itu diberikan kepada orang yang berdakwah kan. Ingat pesan Luqman kepada anaknya, gitu ya. Maka sampaikanlah kebenaran gitu ya. Ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Wasbir ma'aman asobak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Jadi apa ya, ujian itu diberikan kepada orang yang menyuruh kebenaran gitu ya, bukan orang yang obsesi pada dunia. Kalau kita obsesi pada dunia, dapat musibah itu namanya bukan ujian, itu namanya teguran gitu ya. Maka kalau kita dapat kesulitan hari ini, musibah atau apa, jangan langsung oh ini ujian dari Allah. Cek dulu diri kita. Ya, diri kita itu dalam kondisi sedang menyuruh kebenaran atau tidak. Kalau kita sedang menyuruh kebenaran, sedang memperjuangkan sesuatu yang besar gitu ya, perjuangan hidup kita, lalu kemudian Allah kasih kesulitan, yaitu adalah ujian. Tapi kalau kita sedang obsesi dunia, pengen kaya, banyak cicilan, akhirnya ngutang ke bank, ya akhirnya nggak bisa bayar, datengin debt collector, itu bukan ujian, itu namanya bisa teguran, bisa bala, atau bisa azab gitu ya, nauzubillah. Nah, makanya Rasulullah mengatakan, waman ro'a mungkaran, barang siapa lihat kemungkaran, maka ubah dengan tangan. Paling estati kalau nggak mampu rubah dengan lisan. Kalau nggak mampu rubah dengan hati. Sepakat ya? Maka iman itu diukur dari apa? Seberapa kita mampu membuat perubahan. Maka saya nyebut di sini peran the mission of life, takdir peran peradaban yang dimunculkan dari fitrah keimanan adalah change maker. Apa yang mau kita rubah? Jadi change maker ini bukan sembarang mubah gitu ya, bukan pengen perubahan begitu saja. Tapi berangkat dari ada ruh ya, ada menggebu-gebu dalam jiwa kita, dari keimanan kita, apa yang mau kita ubah dari masyarakat, apa yang mau kita tolong dari umat, apa yang mau kita seru untuk meniru agama Allah, begitu ya. Jadi dari dalam sini, gitu. Oke, kayak nggak kalau semua pemuda punya begini, ya, punya keinginan untuk melakukan perubahan di masyarakat, ya kan? Nggak ada cerita orang miskin tuh, ya nggak ada cerita anak yatim terlantar, sepakat nggak? Nggak ada cerita lahan pertanian terbengkalai atau dirusak gitu, misalnya begitu ya. Nggak ada tuh sampah bertebaran di mana-mana, gitu kan, dan seterusnya. Nggak ada kemacetan. Kemacetan kan terjadi kenapa? Karena urbanisasi besar-besaran, spotnya. Karena semua orang pengen jadi kuli di kota, gitu kan. Karena memang pendidikan kita tidak membuat kita mampu mandiri membangun desa, membangun daerah kita. Kita semua ke kota besar. Akhirnya sampai Indonesia mereka udah berapa puluh tahun ya. Itu yang terjadi apa, kota besar semakin besar. Ya, tapi nggak ada desa nelayan jadi kota nelayan misalnya. Gitu kan, desa-desa itu tetap aja begitu ya kondisinya. Karena semua ke kota besar. Ya, lahan-lahan di desa itu terbengkalai yang mengurus sepuh-sepuh biasanya hari ini. Ya, sekarang ada kesadaran baru memang para keluarga muda ini kembali ke desa, tapi mudah-mudahan jadi gerakan yang terus membesar gitu ya. Jadi harus sering berubah. Yang kedua dari tadi fitrah belajar dan bernalar ya. Itu akan tumbuh peran inovator ya, innovation maker kalau nyebutnya. Inovator itu innovation maker. Jadi ketika kita mau menyuruh kebenaran, kita harus jadi orang yang inovatif, sepakat ya, inovatif. Nah, inovatif ini bisa disetarakan dengan ini, bakat. Nah, jadi bakat itu nanti jadi hal yang mau kita seru, ya, itu kan perlu solusi, sepakat nggak? Nah, solusi itu berangkat dari bakat kita. Maka bisa kita bayangkan kalau bakat kita nggak tumbuh, ya, kita mau menyuruh kebenaran pakai apa, gitu. Sepakat nggak? Maka penting teman-teman untuk menemukan bakatnya. Nah, bakat aja juga nggak cukup ya. Kalau cuma bakat aja iman nggak tumbuh, nanti cuma cari duit, sepakat nggak? Gitu kan, cuma buat cari duit, cuma buat kesenangan, enjoy, ya, buat jadi tenar gitu. Maka banyak di barat ya orang menjadikan misi hidupnya hanya bakatnya. Jadi komedian, jadi kaya raya, famous gitu ya, tapi bunuh diri ujungnya. Atau jadi terkena AIDS misalnya begitu ya. Karena apa? Karena kacau hidup yang lain atau imannya nggak tumbuh gitu ya. Jadi penting. Berikutnya juga urusan dengan keluarga. Ya, maka kalau fitrah seksualitas tumbuh dengan baik, ya, maka saya gabungkan tuh seksualitas dan regenerasi, gitu kan. Nanti menjadi laki-laki sejati, perempuan sejati, termasuk menjadi ayah dan ibu sejati yang bisa mendidik anak-anaknya. Maka ada peran dalam misi hidup itu atau takdir peran peradaban, ada peran regeneration maker.
Nah, ini harus ada di benak kita nih. Jadi bukan hanya dalam keimanan, tapi juga dalam bakat ya, akan memberikan solusi bagi umat. Juga inovatif ya, karena solusi kan harus inovatif, sepakat nggak? Kalau solusi kita nggak inovatif, begitu aja ya udah, ya tidak bisa tidak bisa memberikan solusi yang maksimal begitu. Nah berikutnya juga jangan sampai lupakan peran ini, peran jadi ayah dan ibu. Banyak hari ini kita saksikan dia dai hebat ya, ceramah kemana-mana gitu, ya punya keinginan melakukan perubahan. Tapi sama keluarga jauh, sepakat nggak? Sama anak istri nggak dekat, atau cuma dicolek doang gitu ya. Nah, akhirnya nggak seimbang hidupnya, gitu ya. Nah, terus kemudian nih solusi maker. Ada orang yang imannya bagus jadi dai tapi nggak punya solusi. Ada yang punya solusi tapi imannya nggak bagus, cuma buat cari uang. Ada yang punya solusi imannya bagus tapi nggak inovatif, gitu kan? Ada yang punya solusi imannya bagus gitu ya, punya giroh menyuruh kebenaran, yang sangat inovatif tapi sama anak istri berantakan. Kan nggak juga ya. Ini harus tumbuh dengan paripurna. Karena apa? Anak dan keturunan kita itu akan melanjutkan perjuangan, sepakat nggak? Gitu ya. Maka kalau kita cuma berjuang sendiri, anak-anak nggak dididik, ya maka mereka nggak akan melanjutkan perjuangan kita dong. Gitu kan? Maka dalam Islam, anak itu bukan hanya anak biologis, tapi anak ideologis. Dan anak ideologis itu bukan sekedar anak soleh yang mendoakan, tapi anak soleh yang melanjutkan perjuangan. Waladina amanu wa tabatum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Gitu ya. Orang-orang beriman yang diikuti oleh anak dan keturunan dalam keimanan, kami akan sambungkan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum biimanin, dengan iman. Gitu ya. Wa ma alatnahu min amalihim min syai', dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Jadi pahalanya besar gitu ya. Jadi bicara fitrah juga bicara bagaimana peran, bukan hanya peran dalam bisnis, dalam bakat, tapi bagaimana bakat kita, bisnis kita jadi solusi. Juga bagaimana keluarga kita dirawat dengan baik agar bisa melanjutkan perjuangan kita. Saya ingin ambil contoh sederhana untuk 4 ini ya, yaitu Pak Habibie, sepakat nggak? Pak Habibie itu misi hidupnya apa? Berangkat dari keimanan. Gitu. Saya ini berangkat dari keyakinan, gitu kan? Karena saya ini bagian dari masyarakat. Ya dari keyakinan, saya ini muslim katanya, saya bagian dari masyarakat. Kalau masyarakat ini makmur, maka keluarga saya juga makmur katanya. Gitu kan? Itu Pak Habibie gitu. Akhirnya solusinya apa? Karena bakatnya kapal terbang, maka Pak Habibie bikin solusi bahwa makmurkan Indonesia dengan kapal terbang gitu ya. Karena memang bakatnya itu. Coba kalau Pak Habibie nggak punya bakat, mau pakai apa dia makmurkan bangsa Indonesia kan? Maka penting teman-teman sekalian para pemuda menemukan bakat Anda gitu ya. Agar menjadi solusi, bukan cuma cari nasi ya, cari makan gitu ya, tapi jadi solusi bagi perjuangan. Yang ketiga adalah inovasi gitu ya. Sehebat apapun solusi kita, kalau nggak inovasi, seperti apa? Perhatikan, seperti Samsung, Apple itu inovatif betul ya, selalu update dengan solusi baru. Maka kita lihat ya, kayak misalnya Masjid Jogokarian gitu ya, itu kan solutif banget tuh ya, karena apa? Dia punya inovasi terus-menerus. Maka penting solusi itu perlu inovasi gitu ya, berangkat dari iman, ada solusi, ada inovasi. Nah Pak Habibie perhatikan ya, dia dari sejak muda misinya tuh bangun Indonesia dengan kapal terbang, industri kedirgantaraan gitu ya. Solusinya kapal terbang. Dulu belum punya pabrik juga ya, dia juga nggak punya solusi, tapi dia belajar terus ya. Jadi ketika kita belum punya solusi, kita harus terus mengasah bakat kita. Kerja di perusahaan kereta api, pernah Pak Habibie kan? Lalu kemudian, tapi punya misi besar, dia bikin konferensi di PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia di Eropa gitu ya, bagaimana bikin konferensi tentang industri strategis ya, disuratin Bung Karno segala macam. Jadi para pemuda nggak usah khawatir, saya belum punya solusi nih, tapi saya pengen begini, ya udah jalan aja gitu ya, lakukan itu, nanti Allah berikan semua gitu ya, yakin saja. Nah maka kalau kita harus punya solusi untuk sebuah bidang yang kita perjuangkan. Yang ketiga inovasi ya, Pak Habibie dulu bikin kapal terbang ya, awalnya cuma CN235. Ini nggak cuma ya, itu juga ada luar biasa. Lalu kemudian sekarang R80 kan. Jadi setiap tahap beliau selalu upgrade, inovatif dia. Dan itu dilakukan sampai mati, sepakat nggak? Ya kan? Lakukan sampai mati gitu, sampai akhir. Nah itu namanya misi hidup. Kalau ada orang yang berjuang bikin kapal terbang, tiba-tiba diangkat jadi menteri, lalu berhenti bikin kapal terbang, itu bukan misi hidup. Ya. Itu coba pengen populer gitu ya. Banyak kan begitu, orang begitu jadi menteri, berhenti berjuang. Itu bukan misi tuh, itu cuma reputasi. Supaya dilirik oleh pemerintah, kemudian diangkat jadi menteri misalnya dan seterusnya. Ya, terus kemudian lihat Pak Habibie sama keluarganya oke nggak? Oke gitu ya. Lihat Ilham sama Torik itu kurikulum pendidikannya itu ngikutin misi ayahnya, karena ayahnya pengen bangun Indonesia dengan strategis, maka anak-anaknya disekolahkan tinggi karena agar bisa melanjutkan perjuangan Pak Habibie. Keren ya. Nah ini teman-teman sekalian ya, maka kita perlu meniru nih tokoh-tokoh yang
Ini saya ambil contoh terdekat ya. Nanti silakan nanti teman-teman buka sejarah Imam Ghazali, sejarahnya para sahabat gitu. Ini orang-orang yang hidupnya ini tumbuh dengan baik. Nah, berikutnya apa? Solusi kita harus peacemaker, ya harus membuat damai, nggak rusuh, ya ramah lingkungan, ya ramah manusia. Nah, ini kalau peacemaker ini ramah manusia. Ya kalau apa? Kalau yang ini nih yang hijau ini ramah, bukan yang biru ya. Ini ramah ramah alam ya. Ini kan bicara tentang kesehatan ya. Ini ya, mestinya ini health maker ya. Bukan supporter, salah tulis health maker. Oke ya. Nah kemudian juga harus ada komunitas ya untuk membantu perjuangan kita. Kan perjuangan kita nggak bisa sendiri toh. Nah kita perlu untuk berkolaborasi berjamaah ya, menggandeng pakar-pakar begitu ya. Maka saya juga hidup saya begitu ya. Saya kalau nggak tahu sebuah ilmu, saya kolaborasi, saya undang aja para pakar. Nanti saya belajar dari sana begitu ya. Makanya ini menghormati guru, ya, menghormati orang-orang yang sudah bergerak sebelum kita. Oke, nah berikutnya adalah ini kedewasaan. Nah ini penting ya. Ini fitrah ke-8 terakhir nih sebenarnya. Asal kedewasaannya juga harus tumbuh. Karena kedewasaan inilah nanti yang membuat kita terus menyambut panggilan. Ya, apalagi nih, apalagi orang dewasa gitu kan. Orang yang mengambil tanggung jawab. Tapi kalau orang nggak dewasa apa? Jangan gue, lo aja, jangan gue, lo aja gitu kan. Nah ini orang ini nggak akan bisa berkembang dengan baik. Saya lama di konsultan ya, saya pernah di BUMN gitu. Dan saya melihat orang-orang sukses itu, orang yang mendeliver pekerjaannya bukan hanya bagus, tapi lebih dari yang diharapkan. Gitu ya. Jadi misalnya kita ada 1 sampai 10 ya, 8 aja sebenarnya udah bagus tuh, diterima kerjaan kita. 10 aja udah bagus, kita sampai 12 gitu. Nah biasakan ya para pemuda untuk selalu memberikan delivery di luar yang diharapkan orang gitu ya. Berusaha walaupun nggak selalu bisa kita penuhi, tapi kita berusaha untuk mendeliver di luar melebihi harapan orang. Nanti orang akan merekam, sepakat nggak? Dan itu kesempatan kita untuk terus tumbuh. Orang, oh dia aja tuh, itu kalau melakukan apa-apa keren banget tuh ya. Dia bukan cuma sekedarnya, tapi bukan cuma bagus, tapi luar biasa istimewa. Nah, sepakat ya teman-teman sekalian. Maka ini kedewasaan itu diukur dari itu ya, seberapa kita menumbuhkan kedewasaan kita untuk mengambil peran lebih besar ya, lebih banyak, lebih baik begitu. Saya dulu punya berapa karyawan ya, waktu dulu sekali baru mulai perusahaan saya, itu ada karyawan yang ngerjakan sesuatu tuh dia pintar, IP-nya 3,9 gitu ya. Kalau ngerjakan sesuatu tuh saya minimalis gitu. Udah nih saya bilang, udah Pak gitu. Cukup Pak. Kan bisa lebih bagus lagi kan. Kamu bisa ini. Ya terus saya bilang, kan tapi ini cukup ya Pak. Ya cukup sih, tapi kamu bisa lebih bagus kan. Ya tapi kan cukup ya Pak. Ya sudahlah gitu. Akhirnya Pak, saya nggak mau pakai dia lagi gitu kan. Saya nggak mau pakai dia lagi, walaupun dia S1 dari perguruan tinggi negeri dengan IP 3,9. Saya lebih senang anak SMK yang kalau saya tanya, kamu ini udah, saya boleh kasih waktu lagi nggak Pak? Saya mau tambahin lagi Pak, ini kayak perlu. Tapi saya bilang ini cukup loh. Enggak, saya mau lebihin Pak, kalau Bapak berkenan berikan waktu lagi. Nah ini orang-orang seperti ini yang nanti yang bisa jadi leader di masa depan. Sepakat ya? Selalu mengambil tanggung jawab yang lebih gitu ya. Dan ini tapi ditawarkan gitu ya, bukan dia selonong boy gitu ya, tentunya begitu. Nah itu teman sekalian, ini yang 8 fitrah itu apabila dia tumbuh dengan baik menjadi 8 peran. Ya, 8 peran. Nah ini disebut dengan the mission of life. Jadi the mission of life itu bukan cuma ngomongin bisnis gitu ya, bukan cuma ngomong tentang menyuruh kebenaran, bukan tentang bicara belajar sampai mati, inovasi sampai mati, bukan cuma bicara tentang didik anak, tapi bagaimana ini semua bisa terintegrasi ya menjadi sebuah peran. Emang puncaknya di sini. Puncaknya di change maker. Nah, maka kalau bahasa Inggrisnya change maker, kalau bahasa Islamnya da'iyan ilallah, orang yang menyeru kebenaran. Sepakat ya? Maka da'iyan ilallah itu, para da'i itu bukan orang yang sekedar ceramah, tapi orang yang membuat perubahan di masyarakat. Gitu. Maka seorang tokoh pergerakan dakwah, Imam Hasan al-Banna di Mesir mengatakan, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini semua da'i sebelum yang lainnya. Ya, jadi apapun peran kita ujungnya da'iyan ilallah gitu ya. Maka juga para guru-guru saya mengatakan bukan sarjana yang da'i, bukan profesor yang da'i, bukan dokter yang da'i, tapi da'i yang profesor, da'i yang dokter, da'i yang pengusaha. Karena memang da'i itu adalah peran puncak kita. Ya, karena memang fitrah itu kan berangkat dari keimanan ya, dari tauhid itu. Maka ketika dia berkembang, puncak dari misi hidup kita adalah kita menyuruh kebenaran. Sepakat? Gitu ya. Maka misi itu harus core-nya adalah apa yang mau kita seru dari kebenaran. Dan fitrah ini melengkapi, bukan nggak penting. Ini harus ada karena melengkapi, gitu ya, saling mendukung. Oke
Oke ya, sampai sini kira-kira paham. Jadi kalau nanti bikin misi personal gitu ya, maka yang pertama kali mesti di-challenge apa? Tanyakan ini, apa yang mau kita rubah dari umat? Masalah umat apa yang paling menggebu dalam jiwa saya mau kita tolong? Ada nggak? Gitu ya. Jangan ngomong bakat lu apa. Bakat tuh penting ya, tapi itu yang kedua. Nah kalau sudah ketemu bidang perjuangannya, baru bertanya solusinya apa kira-kira. Gitu ya. Ini kalau mau urutannya benar ya, urutannya benar begitu. Karena biasanya bakat ini proses kan, ini lebih lama menemukannya. Tapi kalau panggilan ini dari jiwa, dari sejak muda bahkan kayak Pak Habibie itu, dia belum punya solusi tentang kapal terbang kan, tapi dia punya punya giroh ya untuk menolong bangsanya, ya membuat Indonesia bangkit dalam peradaban dunia dengan teknologi canggih. Ditanya, what is your solution? Waktu kuliah, I don't know, gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi saya seorang engineer, ya saya punya pengalaman di sini gitu. Nah itu kemudian mengkristal menjadi solusi. Jadi kalau ini teman-teman misalnya belum punya solusi, jangan khawatir. Yang penting ada yang mau kita ubah. Nanti Allah berikan semua. Sepakat ya? Nah, kemudian nanti innovation maker nih. Makanya penting nanti untuk melakukan innovation management. Ya, bagaimana kita mendatabasekan guru-guru kita, mendatabasekan komunitas-komunitas yang perlu kita hadiri atau kita ajak kerjasama, gitu ya. Lalu kemudian punya repositori di rumah, dokumentasi, ya, versioning, tulisan, gitu itu penting, ya. Jadi personal knowledge management istilahnya kalau saya. Gitu ya. Saya kalau ditanya tulisan keberapa, tahun keberapa ada semua karena saya rajin melakukan arsip gitu ya, sehingga nanti saya bisa lihat pergerakan pemikiran saya sejak awal sampai. Maka buku FB ada versinya kan. Sekarang udah versi 3.5, ini mau cetak lagi versi 4.0 ya. Nah, itu karena memang saya terbiasa untuk membuat versioning dalam pemikiran, dalam intelektual, dalam inovasi gitu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa paham. Oke, nah ini kalau lihat lingkaran ini, teman-teman sekalian, ya ini 8 fitra yang tengah ini ya, 8 fitra yang tengah ini. Lalu kemudian di luarnya ada hayatun thayyibah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan ini adalah benih, ini adalah pohonnya, dan luarnya adalah buahnya. Soalnya, kalau nanam gitu kan? Kalau nanam nggak tiba-tiba jadi buah kan? Pasti berangkat dari benih dulu ya. Benih apa yang mau kita tumbuhkan. Nah, ini fitrah. Kalau tumbuh jadi kehidupan, kemudian jadi peran. Sepakat? Sepakat ya? Maka saya akan bahas nih. Fitrah iman tadi ya, kalau udah kita bahas, kalau tumbuh dia jadi puncaknya change maker. Apa yang mau kita sudah dari kebenaran. Kalau jadi kehidupan jadi spiritual life. Ya, makanya orang-orang yang punya keinginan untuk melakukan perubahan, menjuru kebenaran, da'iyan ilallah begitu, orang-orang yang secara spiritual itu mengalami good spiritual life. Sepakat nggak? Ya kan? Nggak mungkin dong dia melakukan perubahan kalau tidak good spiritual life. Maka dalam Islam itu ada ibadah-ibadah ritual untuk melatih kita gitu ya, agar agar makanya ibadah ritual itu kan disebut la'alakum tatakun kan, agar kita menjadi bertakwa. Orang bertakwa itu apa? Orang yang siap menyambut panggilan, sepakat nggak? Ya kan? Makanya ada dalam hidup kita ada panggilan-panggilan dari ibadah ritual ya, yang panggilan itu apa ya? Itu kalau kita perhatikan baik-baik itu kita menjawab latihan panggilan sebenarnya, latihan menjawab panggilan. Ada panggilan 5 kali sehari yang disebut dengan apa? Salat. Sepakat? Ada panggilan yang seminggu sekali, apa? Salat Jumat. Ada panggilan yang setahun sekali, namanya apa? Namanya ibadah Ramadan kan, ibadah puasa gitu ya, saum Ramadan. Atau ibadah Ramadan itu kan setahun sekali itu. Ada ibadah yang per periode, ya, tiap orang bisa berbeda, yaitu apa? Zakat kan. Itu tergantung kalau petani ya begitu keluar ya, kalau karyawan begitu gaji keluar. Nanti di akhir tahun ada lagi tuh ya, sebut apa? Kalau sudah setahun maka keluar juga zakat hartanya. Jadi ada ibadah yang sifatnya periodically gitu ya. Ada ibadah yang sifatnya seumur hidup sekali, yaitu apa? Haji. Sepakat? Itu sebenarnya apa? Itu cerita tentang bagaimana, itu simbol sukses kan? Bagaimana orang-orang sukses itu adalah orang yang siap menjawab panggilan. Maka lihat azan, hayya ala sholah, hayya ala falah. Orang yang terbiasa menyambut panggilan sholat, dia akan akan bisa menjawab panggilan kemenangan. Sepakat ya? Gitu ceritanya. Seru kan? Nah, jadi para pemuda sekalian, kalau kita hari ini belum punya giroh untuk menyuruh kebenaran, perbaiki spiritual kita. Gitu ya, ibadah kita, saum kita, gitu ya, perbaiki itu. Oke? Nah, jadi kalau fitrah iman tumbuh, jadi ini. Kalau hari ini perasaan kita nggak tumbuh, nah nanti kita cek. Kenapa nggak tumbuh spiritual ya? Misalnya sholat masih disuruh-suruh. Umur udah 17 tahun, 20 tahun, bahkan udah bapak-bapak, sholat masih disuruh-suruh misalnya. Nah ini berarti kan akan menghambat kita sampai ke sini. Ya, atau kalau sudah punya ini akan melorot lagi ke bawah, gitu kan? Bisa jadi kita sudah punya kemampuan untuk
menyuruh kebenaran, misalnya ketua zakat gitu ya, ketua masjid. Tapi ini nggak dirawat misalnya, itu bisa anjlok lagi ke bawah. Gitu kan? Maka ya Rasulullah ya sudah jadi nabi, sudah punya tugas kenabian, itu sholat sampai bengkak-bengkak kakinya tuh. Sampai Aisyah bilang, Anha bilang, ya gitu-gitu amat sih, gitu. Kamu kan sudah dijamin surga. Ya karena memang ibadah spiritual itu, ibadah ritual itu dia menjadi sebuah langkah-langkah ya yang yang untuk merawat fitrah kita agar kita bisa maintain gitu kan. Maka sholat itu menjaga perbuatan anil faksa wal mungkar kan gitu. Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan fasik dan mungkar. Oke ya. Nah teman-teman sekalian, ini fitrah yang kedua ya. Ini bakat nih. Jadi kalau bakat tumbuh ya dia akan jadi tadi solution maker ya, orang membuat solusi di masyarakat. Ya bukan cuma cari duit. Agar sampai ke titik ini maka ini harus tumbuh kan, bakat itu harus tumbuhkan gitu ya. Kalau bakat tuh kalau di FBE itu pertama kenali dulu sifat. Ya, kenali yang kedua, berikan aktivitas relevan dengan sifat. Yang ketiga adalah kalau sudah sampai ketemu aktivitas yang betul-betul dia enjoy, baru lahirkan karya. Fokus magang. Maka Rasulullah SAW mulai magang usia 12 tahun kan, gitu ya. Itu kalau di FBE. Kalau udah jadi pemuda gimana? Bakat belum tahu. Nah, diulang lagi prosesnya. Pertama kenali sifat. Apa sifat kamu? Sifat saya apa nih? Misalnya sifat kamu apa nih? Misalnya suka ngomong, suka mimpin, suka ngatur, suka guyup. Oke, dari sifat-sifat itu kira-kira aktivitas apa yang cocok? Kalau suka ngomong apa? Coba maka cari aktivitas yang cocok. Kalau suka ngomong misalnya apa? Coba magang ke stasiun radio. Cocok nggak? Oh, saya nggak suka ngomong sama tembok. Oh, mungkin MC. Oh, saya nggak pengen jadi MC. Saya pengen jadi pembicara utama. Oh, mungkin dia harus jadi pemikir juga ya, melahirkan karya misalnya. Jadi nanti berikan aktivitas. Kalau sudah ketemu aktivitas yang oke banget gitu, enjoy, easy, excellent, earn, itu artinya apa? Kita sudah ketemu dengan dengan aktivitas produktif. Nah itu teruskan saja dengan magang, dengan apa sehingga nanti melahirkan karya. Sepakat ya? Itu kalau fitrah bakat. Jadi kalau iman gimana? Iman kalau sekarang hari ini kita belum tumbuh nih, ya masih disuruh-suruh ibadahnya, maka diulang lagi prosesnya. Kalau di FBE prosesnya tepat 0 sampai 6 tahun itu tumbuhkan cinta, mahabbah. 7-10 banyak aktivitas dan nalar sehingga muncul kesadaran untuk patuh. Sehingga muncul kesadaran untuk patuh. Nanti 11 sampai 14 ditempa dalam kehidupan nyata. Sehingga keimanan itu menjadi sebuah sebuah insight gitu ya, sebuah kebutuhan. Oh, saya kalau nggak beriman ini, kalau nggak taat pada Allah, celaka hidup saya. Nah, itu usia SMP SMA tuh sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita sudah jadi pemuda, merasa jangankan berdakwah gitu ya, ibadah ritual aja disuruh-suruh, berarti ada masalah tuh. Mungkin mahabbahnya kurang. Coba dicek gitu ya, mahabbahnya mungkin kita kurang cinta pada Allah. Udah cinta sih sama Allah, mungkin belum muncul kesadaran gitu ya untuk patuh. Selama ini barangkali kita cuma disuruh-suruh. Ya, selama ini barangkali kita trauma juga ya, apa-apa diatur jadi keenakan begitu ya. Nah, itu coba nanti dicari solusinya. Misalnya diinapkan di rumah orang soleh ya. Diajak backpacker ke Palestina misalnya ya, biar lihat sendiri tuh bagaimana umat Islam disiksa begitu ya misalnya. Atau bagaimana suasana bangsa Islam terjajah. Atau bagaimana melihat Rasulullah pernah Isra ke Aqsa misalnya, itu sedikit banyak menggugah atau termasuk juga menabung untuk backpacker umroh misalnya gitu ya, bisa juga nanti setelah pandemik barangkali ya, itu atau nggak usah jauh-jauh misalnya napaktilas sejarah ke ujung Kulon ya, ke rumah Salim Villa, Tegalrejo misalnya begitu ya, itu jadi diulang prosesnya agar nanti muncul kesadaran bahwa oh ya saya ini harus patuh atau ditempa dalam kehidupan nyata ya, kalau sudah sadar tinggal diuji kalau gitu ya tahapan itu. Jadi pertama mahabbah, kedua adalah tauiyah kesadaran, ketiga adalah wazifah. Itu kalau fitrah iman belum tumbuh tahapan itu. Nanti solusinya digali. Oke, nah itu dua itu. Yang ketiga adalah fitrah belajar nih. Ini kalau tumbuh jadi ini salah satu harusnya intellectual life ya. Fitrah belajarnya jadi intellectual life. Gitu ya. Kalau dia giroh belajar tumbuh, nanti baru jadi innovation maker. Sekarang pertanyaannya gimana kita jadi innovation maker? Orang yang punya inovasi dalam memberikan solusi bagi umat untuk dakwah kita kalau kita nggak suka belajar misalnya. Belajar sesuruh. Bisa jadi juga karena memang kita tidak merasa ada hubungan. Ngapain sih belajar? Gitu ya, buat apa sih belajar? Atau kita semangat belajar kalau misalnya ada challenge. Ini ada kerjaan ini nih, lo belajar deh. Nanti dapat duit nih. Oh, baru semangat tuh. Itu berarti belajarnya obsesi kan, bukan untuk Allah tapi untuk dunia. Nah, maka kita harus tadi ya menyatukan ini. Nah, kalau sekarang belum punya giroh belajar gimana? Ya coba cari ya. Kira-kira belajar apa yang memang itu relevan dengan bakat kita gitu ya. Yang relevan dengan yang mau kita perjuangkan. Coba cari.
Biasanya orang mau belajar kalau ada sesuatu yang menggebu-gebu dalam jiwanya. Oke, yang ketiga adalah seksualitas dan regenerasi. Ini akan kalau tumbuh dengan baik, dia jadi regeneration maker. Tadi kan orang yang punya kemampuan untuk mendidik keluarga, ya, asa-asi asuh itu kan ditumbuhkan. Laki-laki sejati, ayah sejati yang mampu meregenerasi keluarganya. Gitu. Kalau ibu sejati, ibu yang mampu meregenerasi keluarganya. Nah ini tumbuh. Nah ini kalau hari ini kita ada ganjalan sama orang tua, ya selesaikan. Oke? Atau mungkin ada rasa-rasa agak melambai ke laki-laki gitu ya, atau rasa-rasa agak tomboy perempuan, coba cek tuh kenapa tuh. Ya itu kadang-kadang, atau gini, saya tuh udah pemudi nih, 20 tahun, tapi kok nggak ada keinginan jadi ibu ya, gitu. Atau sini pemuda nih, udah 25 tahun, kok nggak ada keinginan jadi ayah ya, gitu. Atau sebaliknya udah nikah nih, saya udah nikah nih, tapi kok nggak nyaman sama anak ya. Kalau sama anak tuh sebentar udah capek, misalnya ya, atau jangan-jangan ada fitrah kekayaan kita yang nggak tumbuh, gitu ya. Nah, makanya harus diulang prosesnya. Kalau kita merasa kurang ayah, berikan ayah lagi. Ya, tentunya ayah yang kayak murabi atau coach lah. Kalau hari ini kita ibu tapi kurang lembut, kurang berikan ibu lagi, ya, ibu yang lembut, yang santun, yang keibuan gitu ya. Atau coba aktivitas keibuan gitu ya, nanti melembut ya jiwanya. Gitu misalnya ya. Nah, ini penting gitu ya. Atau saya ibu misalnya sekarang saya cukup lembut tapi sangat lembut, ya, kurang rapuh, berarti kurang ayah tuh. gitu kan. Atau sekarang ayah, ya, tapi tangguh banget gitu ya, tough banget, kurang lembut, berarti kurang ibu, gitu ya. Mungkin nanti perlu diberikan aktivitas yang lebih berkebun misalnya, yang melembutkan jiwanya atau apa gitu. Oke, satu di family life. Jadi berikutnya lagi di individualitas dan sosialitas. Nah ini fitrah ini yang kelima ya. Itu kalau tumbuh dia jadi kehidupan sosialnya bagus dan kemudian dalam peran peradaban atau misi hidup jadi social maker. Nggak mudah ya menemukan orang yang bisa membuat komunitas gitu ya, lalu mengelola komunitas. Kebanyakan orang ya dirinya aja gitu ya. Saya sudah selesai dengan saya, ya sudah gitu ya. Enggak ya. Nah ini social life ini penting. Nah sekarang ada media sosial gitu, sosial media. Akhirnya kenapa? Karena dia nggak siap fitrahnya, sosial media jadi tempat berantem. Kalau nggak tempat mejeng gitu ya, tempat narsis, kan tempat bagaimana dia menampilkan solusi di sosial media. Karena banyak orang nggak siap di sosial media. Ada orang bikin status padahal bukan buat dirinya, sakit hati dia, gitu ya. Itu jangan-jangan dia menggunakan sosial media sebagai tools, tapi secara fitrah nggak siap untuk bersosial, gitu ya. Akhirnya boro-boro di sosial yang nyata, sosial yang maya aja dia kacau. Banyak begitu kan. Nah, ini maka diulang prosesnya. Ujungnya harus social maker. Karena apa? Solusi kita di masyarakat harus berjamaah, gitu kan. Karena berjamaah itu perintah, gitu ya. Janganlah kamu berpecah belah, gitu ya. Watasimu berpegang teguhlah pada tali Allah ya, jangan kalian bercerai-berai wala tafarraqu begitu. Oke, berikutnya adalah estetika life ini. Nah, ini juga sama nih ya, tadi masalah bahasa dan estetika keindahan. Ya, kita penting ya untuk menemukan sisi ini ya, bagaimana kita apresiasi dengan sastra, dengan keindahan dalam bertutur ya, dengan pasangan, dengan anak ya, dengan keluarga, orang tua penting gitu ya, melatih sensitivitas sama bahasa. Ya, maka penting juga baca buku-buku sastra, tapi yang tentunya yang Islami begitu ya. Nah, ini nanti orang-orang yang lembut hatinya, dia menjadi pitch maker. Ya, ketika dia mendeliver solusi, maka dia memikirkan, ini hantam kromo nggak ya? Ini kurang ajar nggak ya? Ini mengganggu orang lain apa? Karena memang itu terkait adab ya, estetika itu terkait adab. Karena memang solusi kita harus beradab, kan sepakat nggak? Kadang-kadang solusi kita benar, iya, nolong orang ya. Tapi kalau yang ditolong tersinggung itu namanya biadab, gitu. Itu konsep adab. Oke. Nah, yang terakhir adalah ini tadi ya, growth life. Nah, ini masa kedewasaan. Maka penting untuk menumbuhkan kedewasaan, gitu ya. Percaya diri. Nah, awalnya dari percaya diri itu, kemudian jadi self mastery. Dari self mastery baru bisa nolong orang lain kan, growth maker. Bagaimana kita nolong orang lain kalau mengembangkan orang lain kalau kita nggak bisa ngembangin diri kita sendiri? Banyak mindset yang susah berubah ya, banyak kemarahan illness, kemarahan, dendam, gampang nyalain orang gitu ya, sama orang tua marah gitu ya. Ini nggak pernah selesai, kita nggak akan jadi dewasa. Ciri orang dewasa itu memaafkan paling rendah, ya paling rendah memaafkan. Gitu ya. Yang kedua adalah membantu orang. Yang ketiga menjawab tanggung jawab gitu ya. Yang kedua nolong dirinya, ketiga menolong orang gitu ya. Itu level dari kedewasaan. Oke. Nah ini mudah-mudahan bisa paham gitu ya. Kelihatan udah habis waktunya. Jadi ini nanti dari 8 fitrah ini sebagai sifat dasar
berkembang menjadi kehidupan fitrah based life ini, good life. Kemudian puncaknya apa? Puncaknya adalah the mission of life. Kalau sudah ketemu ini, maka kita tinggal berlari saja. Sepakat nggak? Berlari saja dalam hidup itu. Seru kan? Jadi udah nggak mikir lagi tuh. Ya, urusan-urusan maksiat. Orang-orang yang punya misi hidup yang yang sadar bahwa good life itu penting, dia fokus dalam hidupnya. Sepakat nggak? Gitu. Misalnya ngomongin orang, ngapain sih ngomongin orang gitu kan? Makanya Islam itu datang membawa panduan, jangan gibah, jangan namimah gitu kan. Ngapain sih ngomongin orang, jelekin orang? Dia fokus aja gitu kan, sepakat nggak? Gitu kan. Hidup ini memang harus fokus gitu ya, harus fokus menjalani kehidupan, menjalani tugas, gitu kan. Merancang hidup bahagia, hayatun thayyibah gitu. Nah, maka dalam Islam itu hal yang sifatnya menghambat itu dilarang ya, gibah, namimah, dengki, hasad, apalagi yang besar ya. Zina, membunuh, homer, ya, itu lebih lama, riba gitu ya. Riba aja misalnya, riba itu kan bikin orang nggak fokus, sepakat nggak? Ya kan, akhirnya jadi sibuk mencicil hutang, bukan sibuk meningkatkan kualitas. Gitu ya, akhirnya jadi rusak semua. Nah itu teman sekalian, ini mudah-mudahan bisa membantu 8 dimensi fitrah, berkembang menjadi good life gitu ya, kemudian berkembang jadi mission of life. Nah, gitu ya, tentunya tahapannya harus kita tempuh. Gitu. Tapi kebanyakan manusia biasanya baru menemukan misi hidup atau mencoba merancang good life-nya kalau sudah terpuruk gitu ya, sudah bisnis bangkrut gitu ya, hidup kacau, PHK gitu ya, istri kabur, anak baru tuh mencoba untuk good life gitu ya, baru mencoba menemukan mission of life. Ya kita nggak usah menunggu lah gitu ya, kalau bisa kita sekarang temukan, kita bisa temukan. Oke? Gitu. Oke, ini Oke, sampai sini ya materinya, mudah-mudahan bisa membantu. Alhamdulillah, jazakumullah jazaa. Silakan yang ingin bertanya. Saya kembalikan ke moderator, Pak Ustadz Tatang. Baik, Silakan. baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah atas pemaparannya, Masya Allah ya, luar biasa, mencerahkan, mencerdaskan tentang konsep fitrah ini. Luar biasa juga diiringi oleh PowerPoint yang menarik ya, berbagai warna, infografis dan selainnya, menambah makin mudah kita untuk mencerna, meskipun memang ada mungkin nanti beberapa pertanyaan ya dari peserta yang masih penasaran dengan konsep 8 fitrah ini. Silakan. Untuk melanjuti, alhamdulillah masih ada 45 menit. Silahkan kepada peserta diberikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan bertanya sedalam-dalamnya terkait materi tadi yang belum dipahami ya. Sebetulnya saya juga ada pertanyaan, tapi karena moderator jadi tidak bertanya. Mungkin Ya, silahkan kepada peserta saya berikan kesempatan. Bisa via chat, bisa juga via suara ya. Silahkan acungkan tangannya, nanti diberikan kesempatan untuk berbicara. Adapun yang malu ya, jika ada yang malu, silahkan bisa via chat. Saya buka room chatnya, silahkan. Tidak usah malu ya teman-teman, diberikan manfaatkan kesempatan diskusi ini. Kapan lagi? Kalau saya jadi peserta, saya akan banyak bertanya, tapi karena moderator, jadi saya tidak bertanya. Nah, silakan boleh kepada... Kok, boleh nanya kok. Oh, boleh bertanya, Ustaz? Beneran nih? Kalau nggak ada yang bertanya, boleh, mangga. Boleh, sambil nunggu yang lain ya. Saya akan bertanya dulu nih. Memancing yang lain. Iya, silakan. Yang mau bertanya bisa via audio, raise hand-nya ya. Nanti saya aktifkan. Atau via chat. Nah, sambil nunggu memancing, mungkin saya mau bertanya dulu, Ustaz. Mangga. Nah, ini mau bertanya tentang konsep fitrah ini. Mungkin saya baru beberapa bulan terakhir mendalami konsep fitrah ini. Mau bertanya terkait di dalam pendidikan ini kan berbagai konsep itu banyak ya Ustaz, dari berbagai peneliti seperti Prof. Al-Attas, Istri Roja Al-Faruqi, dan yang lainnya. Nah, yang gagasan dari konsep fitrah ini yang menjadi grounded teorinya besarnya itu dari mana ya Ustaz? Apakah dari Al-Qur'annya, apa hadisnya, dari hadis misalnya dari hadis fitrah, atau dan tokoh-tokohnya Ustaz? Jadi yang menjadi rujukan teori fitrah ini tokohnya siapa saja mungkin. Itu paling Ustaz berkaitan dengan konsep fitrah ini. Oke, terima kasih Tatang. Awalnya dari kegelisahan sebenarnya, kegelisahan saya sebagai orang tua begitu ya, karena panduan kita panduan Islam itu lengkap gitu ya, tapi kan perlu distrukturkan gitu kan, strukturkan knowledge-nya, strukturkan konsepnya gitu. Dan ketika bicara pendidikan dalam Islam itu pasti selalu bicara human nature, bicara manusia kan. Nah, dalam Islam itu human nature itu disebut dengan fitrah gitu ya. Maka mulailah saya sekitar
mungkin sudah lama juga, 10 tahun lah ya, mulai intens itu, mulai menggali gitu ya, apa konsep fitrah ini. Kan fitrah ini di Islamic Concept of Human Nature. Awalnya saya dapat dari disertasi ya, itu yang paling jadi panduan awal saya, disertasi Profesor Dr. Muhammad Yasin. Judul bukunya Fitrah the Islamic Concept of Human Nature. Nah itu pertama saya baca itu. Profesor Muhammad Yasin ini disertasinya dibimbing oleh Ismail Faruqi gitu ya, Profesor Dr. Ismail Faruqi ini tokoh besar pemikir Islam. Jadi dan disahkan disertasinya. Awalnya dari sana saya berangkat. Kemudian juga saya di buku itu dirujuk juga ya pendapat Ibnu Khaldun misalnya tentang peradaban. Apa hubungan antara fitrah dengan peradaban itu dibahas di buku itu. Saya ada bukunya, kalau mau e-booknya silakan. Itu dijual di Amazon, tapi sekarang kayaknya nggak ada lagi gitu. Tapi dibagikan gratis kayaknya di akademia.edu ya. Kalau nanti akademia.edu kita cari Profesor Muhammad Yasin, itu nanti kita bisa temukan e-booknya. Itu bisa di-download free. Dan saya minta izin kepada beliau untuk bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begitu ya. Oke, itu pertama itu saya ketemu itu, kemudian di situ saya dirujuk ke Ibnu Khaldun. Kemudian di buku juga dirujuk ke Imam Ghazali gitu ya, karena di buku itu tidak disebutkan fitrah itu apa aja klasifikasinya. Ya, kemudian saya rujuk ke Imam Ghazali ya, di Ihya Ulumuddin itu disebutkan aspek fitrah itu ada 8. Disebutkan 5 sih sebenarnya. Tapi di buku yang lain, di Kimia Kebahagiaan dan lain-lain itu disebut sampai 8. Yang pertama adalah Imam Ghazali menyebutnya fitrah itu terkait dengan ketuhanan atau keimanan. Itu Imam Ghazali itu. Maka saya menyebutnya fitrah keimanan gitu. Untuk memudahkan sebenarnya. Jadi maksudnya fitrah Allah dalam keimanan gitu. Saya pendekkan jadi fitrah keimanan. Yang kedua, Imam Ghazali menyebut bahwa fitrah itu terkait dengan aspek curiosity, ya, rasa ingin tahu yang besar dalam diri manusia. Itu saya menyebutnya fitrah belajar dan bernalar, gitu ya, karena ingin memudahkan juga. Tadinya antara belajar dengan intelektual, saya lebih memilih belajar karena itu kan dia lebih kata kerja begitu kan, atau kata sifat gitu. Oke. Terus yang ketiga adalah terkait dengan bakat. Ghazali menyebutnya kecenderungan manusia untuk melakukan sesuatu gitu ya, kecenderungan dia melakukan sesuatu sesuai dengan minatnya. Nah ini saya sebutnya fitrah bakat gitu. Yang keempat, Ghazali menyebutnya terkait dengan gender ya, seksualitas gitu. Maka saya sebutnya seksualitas gitu ya. Belakangan saya tambahkan kata regenerasi karena dikoreksi oleh seorang pakar bahwa seksualitas itu bukan sekedar laki dan perempuan, tapi harus juga punya giroh untuk melanjutkan kepada keturunan. Saya sebutnya regenerasi gitu ya. Jadi ini berkembang juga. Yang kelima itu Imam Ghazali menyebutnya di situ dan kekuatan-kekuatan lainnya kata begitu. Nah, kemudian saya ketemu di mana? Di buku Kimia Kebahagiaan itu kata yang disebut dengan kata estetika, keindahan. Itu Imam Ghazali. Jadi Fitri menyebutnya keindahan itu fitrah manusia kan. Nah, saya termasukkan tuh fitrah keindahan. Termasuk bahasa ya, karena saya juga terakhir mendalami konsep language-nya dari Profesor Rakib Alatas tuh, tentang bahasa itu juga itu bagian dari fitrah. Nanti saya akan bahas ini. Nah, terus yang ketujuh itu fitrah terkait dengan jasmani tadi ya, ada hadis itu malah jasmani malah duluan sebenarnya ya, karena memang ini lebih terlihat. Ini jasmani kan fitrah ya, kita dikasih fisik, dikasih perasaan dalam fisik ya, berupa pola makan, pola gerak, itu kan fitrah ya. Maka Rasulullah menyebutnya 4 fitrah itu terkait dengan cukur kumis itu fisik semua tuh. Nah, yang ke-8 ini saya melihat bahwa salah satu aspek fitrah perkembangan ini sekali dilupakan orang ya, bahwa fitrah itu dia punya fitrah itu sendiri, dalam fitrah itu sendiri ada perkembangan karena manusia itu pada sunnatullahnya kan berkembang gitu ya, ada tahapan usia gitu ya. Saya dapatkan juga dari jurnalnya Profesor Dr. Muhammad Yasin. Nah kemudian saya temukan juga sebuah dari Profesor Salima kalau salah ya, Profesor Salima itu dia menulis tentang The Day of Alastu. Di buku The Day of Alastu, dia ini semacam artikel ya, ada mengatakan ini disertasi dia juga, tapi saya nggak tahu. Sebelum ketemu disertasinya, tapi ketemu cuplikan artikelnya. The Day of Alastu, The Origin of Man, asal mula manusia gitu ya. Dan di situ banyak dikutip ucapan Profesor Dr. Rakib Alatas yang terkait bahwa manusia itu di alam ruh, gitu ya, itu diprestasikan oleh Allah. Ada 3 yang diinstal di alam ruh itu, kata Profesor Salina. Yang pertama adalah Allah itu mengenalkan dirinya, alastu bi rabbikum, aku ni rabbmu. Yang kedua adalah Allah menginstal fitrah.
Itu mengutip banyak pendapat ulama, pendapat sahabat Nabi ya, termasuk tabi'in. Yang ketiga adalah di sana adalah ilmu knowledge. Jadi knowledge itu bukan kita yang dapat, tapi Allah yang ajarkan juga ya. Makna-makna kunci dalam kehidupan lah. Nah ini kemudian yang ini banyak mengutip Profesor Gep Alatas di sini. Nah kemudian belakangan saya ketemu dengan Dr. Adi Nusaini ya sekitar 4 tahun yang lalu bicara tentang adab ya. Adab. Maka saya dengan beliau berdua berkolaborasi. Apa kaitan antara fitrah dan adab? Itu tektok juga tuh. Hubungannya apa fitrah dengan adab? Kalau membahas fitrah ini kebanyakan orang-orang pakar tarbiyah. Ya, karena kata tarbiyah itu menumbuhkan artinya. Maka kalau ngomongin tarbiyah, itu ngomongin fitrah. Tapi kalau Profesor Dr. Magar Atas itu menyebutnya ta'dib kan, pendidikan itu ta'dib. Ternyata belakangan barang-barang kita temukan bahwa adab itu output dari fitrah, gitu kan. Kalau fitrah ini tumbuh, dia pasti beradab, sepakat nggak? Gitu ya. Tadi misalnya fitrah iman tumbuh ya, terus kemudian jadi change maker, bahkan dia beradab tuh pada Tuhannya, pada agamanya, dia beradab kan pada umatnya. Kalau bakat tumbuh ya, dia kemudian jadi apa? Jadi work life, kehidupan dalam bisnis atau dalam pekerjaan, kemudian punya solusi. Maka dia beradab ya atas bakatnya itu kepada masyarakat, bikin karya, bikin tulisan, bikin apa. Kalau fitrah seksualitas tumbuh misalnya, jadi apa? Family life, good family life, kemudian dia jadi regeneration maker ya. Dia jadi orang yang beradab kan pada pasangannya, pada anak keturunan dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau fitrah ini ketemu dengan kitabullah, maka jadi adab nanti. Jadi adab itu sebenarnya, maka saya setuju dengan Profesor Nagep Alatas bahwa tarbiyah dan ta'lim itu cukup dengan kata ta'dib, gitu ya. Itu saya sepakat. Karena ujung dari pendidikan itu adab, ya, a good man, gitu ya. Tapi kan a good man ini hanya bisa tumbuh ketika apa? Ketika fitrah tumbuh, sepakat nggak? Ketika human nature ini tumbuh, ya. Ketika dia benih tumbuh jadi good life, maka lahirlah good man. Nah, maka Profesor Nagep kan menyebutnya good man kan, gitu ya. Maka good man ini dia adalah orang yang secara fitrah itu tumbuh paripurna, di insan kamil kan, insan kamil, dia jadi good man. Nah, good man itu lahir karena good life kan, gitu ya. Nah kurang lebih itu. Nah baru kemudian dia bisa menjadi membentuk peradaban dalam masyarakat ya. Maka pendidikan kan bukan good citizen tapi good man. Nah, nanti pada akhirnya memang jadi good citizen, tapi tujuan pendidikan adalah good man dulu gitu ya. Maka nanti dalam perjalanan hidupnya dia jadi good citizen atau jadi orang yang memiliki peran peradaban untuk peradabannya. Kurang lebih itu. Ini memang terus berkembang gitu ya. Dan saya melibatkan banyak pakar di UI itu dari tahun 2000 berapa ya? 2010 ya di UI. Tiap bulan kami mengundang pakar ya dalam setiap bidang fitrah itu untuk mencoba memberikan kontribusi. Ya, jadi buku saya Fitrah Based Education itu nggak berdiri sendiri, dia hasil dari diseminasi banyak para pakar dan pemikir yang saya undang setiap bulan, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa paham. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah menarik sekali ya. Tadi menambah keingintahuan saya sendiri menggali konsep fitrah ini, karena memang saya backgroundnya pendidikan juga Ustadz. Alhamdulillah tadi disebutkan juga Al-Faruqi, Al-Atas, ada Muhammad Yasin dan seterusnya. Ternyata alhamdulillah ya bisa dirangkum oleh Ustadz. Bahkan mungkin kalau di perguruan tinggi sudah layak disertasi Ustadz. Kalau ini alhamdulillah Ustadz bisa, bahkan bisa guru besar Ustadz. Kalau menurut saya ya, udah menemukan konsep fitrah. Karena saya belum menemukan buku-bukunya di perpus kampus fitrah ini gitu. Ya. Baru di pendidikan non formal. Jadi kelemahan umat Islam hari ini sebenarnya nggak punya kemampuan membuat metode gitu kan. Ya, menurunkan dari filsafat menjadi praktis itu ada satu metode lagi sebenarnya yang harus membridging gitu. Maka ulama dulu bukan hanya di level filsafat ya, mereka pun punya kemampuan untuk membreakdown kan, membreakdown menjadi satu yang praktis di masyarakat. Hari ini kita terpisah tuh karena sekularisasi barangkali ya, orang-orang yang di pemikiran tidak turun jadi praktis, orang-orang yang di praktis tidak kuat secara pemikiran gitu kan. Iya, nah, betul. Ada kekosongan di kemampuan kita membuat bridging. Saya 17 tahun di konsultan gitu, konsultan bule, konsultan asing. Dan konsultan asing itu paling jago ya ketika dia membuat bridging. Cuma masalahnya orang bule itu kan pemikirannya kacau gitu ya, prakteknya terlalu dinamis gitu kan. Akhirnya tapi ilmu bridgingnya kalau di barat tuh bagus sebenarnya kalau kita mau ambil ya. Ilmu knowledge management, ilmu design thinking, itu kan ilmu-ilmu bridging sebenarnya. Ilmu manajemen yang bisa membridging antara konsep pemikiran menjadi sesuatu yang praktis, yang bisa dipraktekkan. Nah, saya lama di situ barangkali ya. Maka saya mencoba membuat panduan kan sehingga memudahkan orang tua. Jadi kalau sekarang misalnya ngomong gini, anak saya begini-begini ya, nah, itu udah enak tuh fitrah yang mana ya, gitu. Anak saya begini usia berapa ya, gitu ya. Itu semua saya buat namanya framework ya, Fitrah Based Education Framework.
Nah, di framework itulah kita bisa melihat tahapan usia, fitrah yang mana, metodenya apa yang harus dilakukan gitu ya, sehingga memudahkan kita untuk mendidik anak. Jadi kan nanti di level praktis itu nggak lebay, nggak lalai kan. Yang terjadi selama ini kan lebay itu kelebihan. Lalai itu kekurangan begitu ya. Gitu sih. Bagi saya sebenarnya nggak penting jadi dokter atau disertasi, yang penting bisa digunakan oleh umat itu sih. Iya, alhamdulillah Ustaz, menarik. Mungkin nanti kita lanjut di belakang layar diskusinya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Masih banyak, nanti saya bertanya lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari peserta. Alhamdulillah tadi menarik ya. Jadi bagi teman-teman yang bertanya-tanya ini fitrah itu dari mana, itu dirangkum sendiri, digali, dikaji oleh Ustadz Hari. Jadi Ustadz Hari itu menemukan suatu konsep pendidikan fitrah yang digali dari para peneliti-peneliti ya, Al-Faruqi, ini Al-Attas, Muhammad Yasin, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan tokoh-tokoh pendidikan lainnya. Jadi insya Allah yang disampaikan ke teman-teman itu adalah hasil jerih payah, kegelisahan, ijtihadnya Ustadz Hari di bidang pendidikan yang luar biasa, dan sulit tentunya membreakdown konsep-konsep umum itu. Saya pun mengalami memang cukup sulit dari filsafat ke membumikan bahasa filsafat itu. Maka alhamdulillah teman-teman beruntung bisa ikut, tinggal mendengarkan duduk yang manis ya di rumah masing-masing, mengkaji, menulis hasil dari ijtihadnya Ustadz Hari di bidang pendidikan. Nah, ini ada pertanyaan, terima kasih dari Mbak Silmi Hafizoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz izin bertanya. Nah, ini Ustadz ada pertanyaan. Tadi untuk beberapa fitrah disebutkan tahapannya. Pada kesempatan ini, saya ingin bertanya lebih lanjut. Bagaimana meriset atau memperbaiki fitrah sosial? Dengan beberapa kasus, semisal tidak semua dari kita berkecimpung sejak dini dalam masyarakat atau tidak terwadahi dalam mempelajari konsep sosial itu sendiri. Untuk memperbaiki atau menumbuhkannya, apakah ada hal yang bisa dilakukan? Itu Ustaz pertanyaan. Meriset konsep sosial. Meriset istilahnya. Oke, digedein. Ya, baik, Bunda Silmi, terima kasih. Bagaimana meriset memperbaiki fitrah sosial ya, dengan beberapa kasus, misal tidak semua dari kita berkecimpung sejak dini dalam masyarakat atau tidak terwadahi. Nah, justru untuk mengaktualisasi fitrah itu harus diulang prosesnya. Kalau fitrah sosial tadi belum saya sebut ya, itu 0 sampai 6 itu tahap self confidence, self awareness sama self acceptance, rasa diterima gitu ya. Jadi masa menumbuhkan ego sebenarnya. Nah, ini kadang-kadang 0 sampai 6 karena kita nggak paham fitrah, kita benturkan sama akhlak, gitu ya, sama adab dibenturkan. Adab itu memang penting ya, tapi nanti ada tahapan itu adab tuh. Kalau adab itu salah tahap, jadi nggak beradab dia, gitu kan. Makanya dalam Islam itu perintah sholat kan usia 7 ya, bukan sejak dini. Karena Allah Maha tahu, sholat itu kan adab tertinggi kepada Allah kan. Dan diperintahkan sejak 7, karena diperintahkan di bawah 7, nanti jadi beradab, jadi tidak beradab pada Allah, jadi malas sholat dan seterusnya. Tapi bukan berarti tidak diadabkan atau tidak dididik ya. Maka di bawah 7 tahun itu, adab itu dipesonakan ya, digairahkan, dicontohkan, dibersamai, itu di bawah 7. Karena mereka belum bisa diperintah tuh mulai 7 ke atas. Persis seperti Rasulullah kan, perintahkan sholat ketika anak berusia 7. Nah, ini kita perlu melakukan riset yang panjang kan. Kenapa sih Allah mengatakan perintahkan sholat sejak 7? Karena di bawah 7 tadi ya, saatnya dia egosentris gitu ya, rasa diterima dan seterusnya. Nah, kalau self-awareness sama self-acceptance ini selesai di bawah 7, maka 7 sampai 10 ini tahapnya untuk mulai bersosial. Ya, ini disebut self-confidence sama self-regulation. 7 sampai 10. Indikatornya di usia 10, kalau tidak sholat dipisah gitu, kalau tidak sholat dipukul, kamar dipisah gitu kan. Itu sebenarnya harus kita riset juga. Gitu ya, apa disebut dengan kalau tidak sholat dipukul? Maksudnya apa? Berarti ada masa 3 tahun dari 7, 8, 9, 10, jangan sampai dipukul gitu ya. Bagaimana anak-anak itu sholat dengan reguler gitu ya, dengan regulasi tanpa harus merasa disuruh. Nah, makanya usia 10 itu syaratnya apa? Self regulation. Kalau sholat udah nggak disuruh-suruh lagi. Yang kedua adalah kamar dipisah. Kamar dipisah ini maksudnya apa? Sudah mulai didorong untuk berkomunitas, bersosial, itu usia 10. Kalau usia 10 ini nggak selesai, ya self regulation sama self confidence nggak dapat, maka 10 ke atas ini nanti jadi buruk di sosial. Ini nggak terkait sama bakat ya, bersosial itu fitrah gitu ya, keinginan berjamaah, itu fitrah. Nah, kalau hari ini kita misalnya nggak terlalu suka keluar rumah, tapi berjamaah itu kebutuhan gitu ya, walaupun dalam keadaan terbatas gitu. Oke ya, tadi pertanyaannya kalau kita hari ini hidup dalam lingkungan yang tidak mewadahi, ya makanya harus kita ulang hari ini gitu ya. Gitu. Mohon maaf ada sebelah rumah lagi renovasi.
Baik. Sudah Ustaz terjawab. Mbak Silmi. Ini sudah rumah lagi renovasi nih, jadi mohon maaf. Jadi gitu ya. Jadi 0 sampai 7 sampai 10 itu tahap untuk mulai dibangun self confidence sama self regulation. Karena ini kan mulai bersosial nih. Kalau di bawah 7 itu anak-anak masih jago kandang kan, maka jangan terlalu cepat disosialkan. Sosial terbaik dengan orang tuanya. Nah 7-10 ini yang mulai disosialkan. Nah 11-14 mulai ditempa dalam kehidupan real gitu ya, mulai di organisasi sosial, pemuda masjid dan seterusnya. Nah kalau ini kita nggak terwadahi gimana? Kita ulang sekarang prosesnya gitu ya. Misalnya apa? Kalau hari ini merasa kurang tangguh gitu ya, itu kemungkinan juga ego kita dulu banyak cedera ya, banyak diatur-atur, nggak punya self drive gitu ya, dan seterusnya. Maka kita perlu dari coach ya atau murabi atau apa yang memberikan ruang kita untuk tumbuh percaya diri gitu kan. Yang paling bagus sebenarnya dari pengalaman saya itu terlibat dalam organisasi sosial atau organisasi dakwah itu paling bagus. Terus terang, saya itu dulu, saya anak mami terus terang. Saya anak mami, terus kemudian banyak di rumah, teman saya terbatas begitu ya. Saya pemikir kan, kalau pemikir kutu buku tuh senangnya kan di rumah, temannya terbatas. Pernah 5 orang teman saya ke rumah gitu ya, itu kamar saya sepi, ibu saya sampai kaget. Ternyata begitu ibu saya buka, 5 orang ini lagi baca buku semua gitu. Karena memang kutu buku semua. Nah kemudian sosial saya mulai membaik gitu. Saya di SMA itu termasuk antisosial ya, teman saya dikit. Walaupun saya ikut taekwondo, saya bikin kelompok musik ya, saya dulu pemain jazz gitu. Itu musik saya tuh musik yang egois gitu ya. Orang-orang nggak ada yang seneng, orang seneng rock apa, saya musiknya aneh gitu. Jadi melawan arus lah. Nah kemudian mulai sosial saya terbangun tuh di mana? Di kampus gitu ya. Mulai saya ngaji tuh tahun 87, saya mulai tarbiyah, mulai ikut kampus. Ternyata percepatannya luar biasa gitu ya. Kemudian jadi ketua senat, ketua mahasiswa di jurusan, kemudian jadi ketua senat, itu dalam waktu cepat itu. Gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir kita akan kehilangan kesempatan untuk mengembalikan sosial kita. Gitu. Mudah-mudahan bisa paham. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kepada Mbak Silmi, ada tanggapan dulu, silahkan jika ada tanggapan bisa via suara ya. Jika belum puas, belum terhadap jawabannya, mungkin masih ada yang ditanyakan, silahkan sambil nunggu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada. Oh, sangat menjawab sudah katanya Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Zifi Hasibuan. Sebelumnya mohon izin ingin bertanya Ustadz, saya masih bingung sampai saat ini perihal sikap seorang muslim terhadap sebuah perdebatan. Dalam sebuah hadis, dikatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar akan dijaminkan baginya surga di tepi surga. Yang saya tangkap dari hadis ini ialah meskipun kita berada di posisi benar, meninggalkan perdebatan adalah hal yang sangat disarankan dalam pandangan Islam. Sementara di akhir zaman ini, ghazwul fikr atau perang pemikiran sangat berperan besar dalam keseharian umat manusia, tidak terkecuali umat Islam. Pandangan-pandangan yang berbeda dapat dijumpai dalam satu kelompok. Oleh karena itu, perdebatan adalah hal yang umum terjadi. Kira-kira menurut pandangan Ustadz sendiri, sikap apa yang sebenarnya yang harus saya ambil mengikuti hadis atau tetap berdebat menentang pemikiran yang salah? Nah, ini Ustadz bertanya tentang sikap terkait perdebatan. Apakah tetap berdebat, memerangi pemikiran yang salah, atau kita meninggalkannya dalam konteks perang pemikiran? Kalau di Islam kan yang nggak boleh jidal ya. Jidal itu kan dilarang. Ya perdebatan yang tidak berujung pangkal gitu ya. Nah, termasuk juga kita mesti melihat audiens gitu ya. Audiensnya ini sebenarnya dia ingin hidayah atau cuma ingin berhujah gitu untuk menjelekkan Islam misalnya gitu ya. Jadi ini penting dan kita juga harus melihat itu. Kalau kira-kira ini perlu pandangan yang dalam ya. Kalau kira-kira cuma pengen debat jidal ya kita hindari forum-forum itu, buat apa juga. Gitu ya. Tapi kalau memang ini orang datang itu ingin bertanya tulus gitu ya, walaupun berdebat, tapi ada soalnya orang-orang yang nggak siap berdebat juga. Dia berdebat bukan pengen cari solusi, tapi cari menang. Nah ini jadi masalah nih, gitu ya. Jadi saya juga dulu di kampus sama ya, sering debat dengan non-muslim, dengan orang yang sekuler, orang kiri juga sering debat ya. Ada beberapa mereka yang debatnya itu bagus, sehat gitu ya, dan ketika menerima kebenaran mereka accept, ya, terima gitu. Ya tapi juga ada debat yang kemudian jidal ya, cuma pengen ngorek-ngorek tanpa hujah, tanpa dalil, dan kemudian nyerang personal.
Nah ini udah adab dalam berdebat sudah dilanggar nih. Yang pertama nyerang personal ya. Lu juga begitu, lu juga misalnya gitu ya. Itu kita tinggalkan. Ya, buat apa juga gitu ya. Jadi masih banyak kok muslim yang perlu dicerahkan daripada berharap orang-orang yang, ini maksudnya muslim yang baik ya, yang pengen pencerahan daripada muslim yang apa. Jadi kita prioritas juga dalam berdakwah gitu kan. Maka nanti ada kalau di apa Supodowi itu kan ada auliyat ya, fikih alawiyat. Jadi apa skala prioritas dalam berdakwah gitu ya. Jadi wakiyahnya apa, kemudian aulawiyatnya apa. Itu karena penting dalam berdakwah itu. Nah, terus juga kapasitas kita gitu ya. Kalau kira-kira lawan kita kapasitasnya di atas kita, ya sebaiknya jangan kita. Nanti kita malah dibantai gitu ya. Malah jadi olok-olok gitu ya. Maka penting juga untuk melihat kapasitas. Jadi berdakwah itu penting ya, melakukan perubahan dengan apa yang kita apa yang kita mampu ya, gitu kan. Mungkaron faligorma biyadi. Maka sebaiknya yang ikut berdebat itu memang orang-orang yang punya bakat berdebat satu ya. Yang kedua yang ilmunya cukup gitu kan. Nah, kalau kita nggak bakat berdebat, ilmunya pas-pasan, ya itu kita dibantai nanti. Bisa juga ilmu kita mungkin tinggi, ya. Tapi nggak setiap orang yang ilmunya tinggi itu kan bisa berdebat. Sepakat nggak? Nggak setiap orang punya ilmunya mumpuni, itu siap berdebat, nggak selalu. Gitu ya. Kadang-kadang cara dia menyampaikan juga nggak pas begitu ya, walaupun ilmunya tinggi. Karena juga akhirnya diserang balik, babak belur dia. Gitu ya, dan seterusnya. Saran saya itu sih. Oke. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan kepada teman-teman yang lain, masih ada waktu untuk bertanya, bisa dimanfaatkan ya. Untuk bertanya via suara pun nggak apa-apa, tidak usah malu, ada 20 menit lagi. Silakan jika teman-teman mau bertanya, diberikan kesempatan. Acungkan tangannya ya, itu di aplikasinya, silahkan nanti saya berikan kesempatan untuk berbicara. Tidak usah malu ya teman-teman. Saya tunggu pertanyaannya, jika tidak ada nanti saya yang bertanya lagi nih. Silahkan kepada teman-teman, raise hand-nya ya, raise hand, angkat. Silahkan, ada yang mau bersuara atau via chat, silahkan. Ya, sambil nunggu mungkin saya bertanya lagi Ustadz berkaitan dengan fitrah ini ya. Konsep fitrah ini sejauh mana Ustadz implementasi di masyarakat khususnya, dan atau mungkin apakah sudah ada kerjasama dengan lembaga pendidikan formal dalam hal ini, misalnya SD, SMP, SMA, Ustadz? Bagaimana, Ustadz? Ya, baik. Fitrah ini sebenarnya, jadi gini, pendidikan dalam Islam itu ada 3 ya, ada objeknya 3. Pertama fitrah, yang kedua adab, yang ketiga ilmu. Gitu ya. Kalau fitrah itu tarbiyah, ya, kalau adab itu dia takdib, kalau ilmu itu taklim. Walaupun memang saya sepakat dengan Profesor Ragib Alatas, adab itu, takdib itu di puncaknya itu takdib, gitu. Maka tarbiyah sama taklim sebenarnya nggak usah disebut, saya sepakat. Tapi dalam pembahasan cluster knowledge itu tetap 3 itu, ada tarbiyah, ada takdib, ada taklim. Gitu ya. Takdib ini menurut saya lebih banyak di perguruan tinggi sebenarnya kan, di ujung, karena dia bicara intelektual ya, orang yang pemikirannya benar nanti beradab gitu kan. Maka pendekatan adab di dalam konsep perguruan tinggi itu ilmu sebelum adab, tapi adab dalam pendidikan itu adab sebelum ilmu, sepakat nggak? Itu kadang-kadang bikin umat jadi confused tuh. Kalau ke atas kan penyebab loss of adab itu adalah confusing knowledge, sepakat ya, kebingungan ilmu gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau dalam pendidikan ada istilah adab sebelum ilmu kan. Karena ini dua cerita yang adab yang berbeda nih. Jadi adab dalam usia dini itu atau usia dini dasar dan menengah itu adab dalam bentuk hikmah. Ya hikmah, kesadaran, kecintaan itu adab, masuk bagian dari adab. Tapi adab yang orang dewasa itu adab dalam eksekusi, ya, dalam bertindak gitu ya, right action. Nah tentunya untuk right action dia butuh ilmu kan gitu ya. Nah kurang lebih itu. Nah 3 ini kalau kita petakan ke pendidikan sekolah misalnya, nah sekolah itu sebenarnya ada di wilayah taklim, pengajaran gitu ya. Sementara orang tua itu ada di wilayah tarbiyah dan takdib. Walaupun kalau merujuk dalilnya, tarbiyah, takdib dan taklim ini tanggung jawab orang tua, gitu ya. Ini saya diskusi juga dengan Dr. Nakib Alatas juga sama ya, termasuk Profesor Wan Daud Muhammad, saya diskusi tentang ini. Jadi kalau kalau tarbiyah itu kan dalilnya clear ya, fitrah itu dalilnya clear kan, yaitu surat Ar-Rum ayat 30 kan, surat 30 ayat 30 dengan hadisnya gitu ya. Setiap anak dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang merubahnya. Jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi begitu. Nah, kalau adab sama ilmu itu ternyata orang tua juga gitu ya. Itu dalilnya surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Ini saya dapat juga dari Dr. Adian Husaini ya.
kata ku anfusikum wa ahlikum naro itu ketika ditafsirkan oleh Ibnu Katsir itu mengutip ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mengatakan yang dimaksud dengan ku anfusikum wa ahlikum naro adalah hendaklah para orang tua, adibuhum wa alimuhum, mengadabkan dan mengilmui, kurang lebih gitu dalilnya. Jadi fitrah, adab, ilmu ini tanggung jawab siapa? Orang tua pada dasarnya gitu ya. Lalu sekolah di mana perannya? Sekolah itu ada di ilmu advance, ya, advantage knowledge, ilmu lanjutan tuh sekolah, begitu sebenarnya. Jadi pada fitrahnya sekolah itu lebih ke taklim, tapi taklim yang advance, yang lanjutan, gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya begini misalnya, anak kita pengen jadi ahli Quran, ya, bapak ibunya bukan pakar Quran, tapi anaknya pengen jadi ulama Quran misalnya. Kita bukan pakar Quran sebagai orang tua misalnya, maka wajib menitipkan pada lembaga Quran gitu ya, atau ulama Quran sehingga anak kita menjadi ulama Quran, itu wajib hukumnya gitu ya. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Quran, bicara fitrah ya, kecintaan kan tadi, giroh, kesadaran tuh fitrah, itu fitrah yang kemudian membuat anak beradab pada Al-Quran gitu ya, itu orang tua sepakatnya. Termasuk ilmu dasar tentang Quran tuh orang tua gitu ya, jangan sampai semua diserahkan ke lembaga gitu ya. Nah begitu. Misalnya apa lagi? Anak pengen jadi ahli hadis, kita bukan pakar hadis ya, anak pengen jadi ulama hadis ya, harus taruh di lembaga pendidikan atau sekolah yang bicara tentang hadis. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Rasulullah gitu ya, pada sahabat, membuat anak beradab pada Rasulullah dan generasi sahabat, membuat anak meyakini bahwa hadis itu adalah wahyu misalnya, bagian itu adalah orang tua, sepakat nggak? Nah, jadi tarbiyah, ta'dib, taklim ini pada dasarnya tanggung jawab orang tua. Yang boleh di outsourcing, yang boleh dialihdayakan adalah taklim sepanjang kita nggak tahu ilmunya atau tidak memiliki ilmunya. Maka sesungguhnya peran sekolah itu advantage knowledge ya, atau advertising knowledge, bukan sesuatu yang mengambil semua hal. Hari ini banyak sekolah kan angkat tangan ya. Angkat tangan kenapa? Karena nggak bisa sendirian gitu ya. Sekolah-sekolah masa depan itu yang di luar negeri ya, sekolah-sekolah yang sudah melibatkan orang tua bahkan sampai 80%. Bukan hanya di parenting, tapi juga orang tua ikut terlibat dalam merancang, dalam berkolaborasi, dalam volunteering gitu ya. Orang tua terlibat. Namanya bukan lagi parental involvement, tapi parental engagement gitu ya. Ini saya melihat ini kembali ke masa lalu sebenarnya. Kembali ke masa lalu di mana sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu di tangan orang tua atau rumah. Ya, sementara tanggung jawab pengajaran itu di komunitas sebenarnya. Gitu. Kalaupun nanti berkembang pendidikan di masa depan, lebih apa yang saya sering sebut dengan CBE, Community Based Education, di mana guru jadi fasilitator, orang tua jadi pendidik, gitu ya. Kemudian komunitas ikut terlibat. Ini namanya CBE, Community Based Education. Itu saya melihat itu sekolah masa depan seperti itu. Sekolah-sekolah kayak hari ini ya, di mana orang tua nitipin anak di sekolah, kemudian nanti tiap semester diambil rapotnya, lalu kemudian ada komite yang mengawasi, itu udah nggak zaman ya, udah nggak zaman. Riset-riset membuktikan kalau orang tua terlibat dalam proses pendidikan anak gitu ya, itu banyak benefitnya. Yang pertama apa misalnya? Sekolah lebih homey kan, sekolah lebih homey. Yang kedua menurunkan bully. Ketiga prestasi meningkat karena anak-anak merasa ini bagian dari bagian dari keluarga begitu ya. Makanya perhatikan ya, sekolah-sekolah mahal itu makin dia mahal, makin dia homey, perhatikan deh. Ya, makin dia rasio guru dengan murid makin sedikit. Ya, sekolah-sekolah mahal itu rasio guru dan murid bisa 1:3, 1:5. Makin murah sebuah sekolah, rasio murid dan guru makin banyak. Gitu ya. Jadi sekolah-sekolah mahal itu sebenarnya sekolah yang meniru rumah, gitu. Padahal itu ada di rumah kita juga. Dan peran ibu nggak tergantikan sebenarnya. Jadi kalau ibu menyambut peran pendidikannya itu nggak akan tergantikan oleh sekolah terbaik manapun di muka bumi. Gitu ya, saya riset cukup panjang tentang ini. Kalau nanti teman-teman mau cari, ada yang namanya parental engagement. Ya, bagaimana program itu diadopsi oleh sekolah, kemudian difasilitasi oleh negara. Kalau di Eropa ya, saya lihat di Eropa, di Kanada, di Australia, beberapa negara bagian itu mereka pemerintah daerahnya tuh mengeluarkan guidance namanya parental engagement guidance. Itu dipakai sebagai panduan sekolah untuk melibatkan orang tua. Kalau kita baru sebatas ngundang parenting atau ngundang ambil rapot, gitu ya. Gitu ya. Sekarang udah mulai lah parenting sebulan sekali misalnya. Tapi sebenarnya itu baru involvement. Harusnya yang bagus tuh engagement. Gitu ya. Orang tua terlibat penuh. Gitu. Nah, ini kalau kita mau berpikir sekolah masa depan ya, itu udah cocok banget dengan dalil-dalil Islam sebenarnya. Oke. Mudah-mudahan bisa memahami. Baik Ustaz, terima kasih ya. Alhamdulillah jadi lebih luas sebetulnya pendidikan itu. Alhamdulillah ini menarik juga nih. Lanjut ada pertanyaan dari peserta nyambung dari yang tadi. Mungkin dari beberapa orang
dulu juga kalau tidak salah Ustadz pernah menjawab, kok kita gitu, angkatan kita dulu tahun 80, 90, 2000, proyek sistem pendidikan ibaratnya kolonial atau apa gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Khairunisa, Ustadz, bagaimana jika dulu semasa kecil adanya salah pengasuhan gitu ya, yang mengakibatkan anak tersebut tidak tumbuh fitrahnya secara paripurna sehingga ketika dewasa bingung menentukan arah, kurang peka. Pertanyaannya, bagaimana cara mengulang agar fitrah tersebut bisa tumbuh kembali? Ini pertanyaannya Ustadz, mungkin kita yang 2015 ke bawah mungkinnya yang belum tahu konsep fitrah, mungkin ada, kenapa ya kita dulu. Nah itu gimana Ustadz tanggapannya? Ini juga bagaimana untuk cara mengulang agar fitrah tersebut bisa tumbuh kembali, sedangkan kita kan udah dewasa, mungkin udah umur 20 tahun, 30, 40, 50. Nah itu Ustaz. Ya, paham. Terima kasih pertanyaannya Nisa. Jadi makanya saya bikin buku Fitrah Based Life ya. Fitrah Based Life itu sebenarnya untuk melihat, untuk mengembalikan fitrah-fitrah yang terlewat. Tapi sebelum dikembalikan tentunya harus dipetakan dulu kan. Sepakat nggak? Kita nggak bisa, kalau kita naik gunung gitu ya, kita nggak bisa langsung jalan terus ke atas ya, tadi kan nggak tahu arah begitu. Kita harus pastikan dulu, sekarang koordinat kita di mana nih, sepakat nggak? Kalau kita tahu koordinat kita sekarang kita tahu, maka kita lebih mudah menentukan koordinat ke depan. Oke ya, maka saya membuat yang disebut dengan Fitrah Based Life Well Assessment, jadi pemetaan fitrah agar bisa melihat fitrah. Kita belum sampai sana materinya nih. Sebentar ya, saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan ke teman-teman. Nah ini contohnya. Ini sudah berapa kelas sudah saya selenggarakan ini. Oke. Nanti bisa kita workshopkan. Nah ini 8 fitrah tadi ya, 8 dimensi fitrah. Jadi kalau sekarang kita sudah pemuda, sudah dewasa, bahkan sudah jadi orang tua, merasa ada yang kok nggak beres hidup saya, itu dipetakannya 8 fitrah. 8 fitrah tadi kan, persisnya. Ini ada skor antara 1 sampai 10. Ya tadi spiritual life, ya work life atau business life, ya kan nih spiritual life berangkat dari fitrah iman ya. Kalau work life ini berangkat dari fitrah bakat, kalau health life dari fitrah jasmani, kalau aesthetic life dari fitrah estetika dan bahasa, kalau growth life ini berangkat dari tadi fitrah kedewasaan, social life ini berangkat dari fitrah individualitas dan sosialitas, family life berangkat dari fitrah tadi seksualitas dan regenerasi, learning life atau intellectual life berangkat dari fitrah belajar dan bernalar ya, dan ini 8 fitrah kan. Ini kita skor aja. Ini ada 1 sampai 10. Ini kita skor kalau misalnya 3 ke bawah itu dia buruk ya, 3 ke bawah itu buruk. Kalau paling enggak 4 itu antusias. Misalnya spiritual life ya. Hari ini kita sholat kita nggak disuruh-suruh, antusias gitu ya, semangat tuh 4 skornya. Tapi nggak konsisten, itu 4. Kalau konsisten tuh 5. Maksudnya apa? Kalau ada orang kalau di kantor antusias, di rumah enggak. Di rumah antusias, kalau ada teman-teman ngaji antusias, nggak ada teman ngaji dia malas. Itu namanya antusias tapi nggak konsisten, gitu ya. Tidak konsisten ini bisa digali nanti kenapa? Apa karena workload, apa suasana rumahnya nggak nyaman, apa suasana kantor yang tidak islami misalnya dan seterusnya. Nanti kita gali itu. Jadi 4 itu antusias, 5 itu dia konsisten. Jadi 5 ke bawah ini bicara personal. Kalau 6 itu sudah personal selesai ya. Jadi udah antusias secara personal, udah konsisten, sholat, puasa semua oke. Saum Senin Kamis sudah nggak disuruh-suruh, udah otomatis lah. Nah kalau 6 ini udah bergerak ke dakwah, ya, mulai terlibat untuk aktif di organisasi dakwah, gitu ya. Mulai ikut rohis, ikut pemuda Islam, pemuda masjid, itu 6. Ya walaupun masih jadi follower, itu 6. Ya, tapi antusias, senang banget ikut kajian-kajian gitu ya. Kalau 7 ini sudah leading, ya, sudah memimpin, ya, sudah bikin komunitas, sudah bikin gerakan pemuda hijrah misalnya itu 7. Gitu ya. Kalau 8 ini on mission. On mission itu maksudnya apa? Imannya itu bukan lagi dakwah untuk dakwah, tapi dakwah untuk apa yang mau diperjuangkan. Kalau tadi cuma dari kajian-kajian, bikin komunitas ngaji, sekarang udah mulai relevan dengan misi hidupnya. Misalnya apa? Kalau misi hidupnya nolong anak yatim misalnya. Maka semua cerita tentang jamaahnya, tentang kajiannya itu ke arah itu. Bagaimana menolong anak yatim itu namanya dakwahnya on mission. Ada yang diperjuangkan sampai akhir dalam hidupnya. Gitu ya. Kalau saya misalnya yang saya mau tolong kan keluarga Indonesia kan, pemuda Indonesia. Maka itu jadi ladang dakwah saya gitu ya. Maka saya mau datang ke masjid, mau kemanapun, khutbah Jumat, diundang pengajian, saya ngomong tentang keluarga, saya ngomong tentang fitrah. Ya, saya ngomong tentang hari kiamat gitu ya. Anak yatim saya nggak ngomong itu. Ya, karena itu bagian dari misi hidup saya. Nah, itu udah 8 tuh kalau udah masuk begitu. Kalau 9 udah menebar manfaat. Sudah dirasakan manfaatnya oleh orang banyak.
gitu ya. Sekarang saya udah misalnya gini ya, teman-teman ada yang udah dakwah nih, udah aktivis jadi aktivis dakwah, tapi nggak semangat, malas-malesan, itu turun lanjut lagi tuh. Kalau males, baik ibadah maupun dakwah tuh 3 ke bawah skornya. Nah, hati-hati ya. Saya sekarang ustadz misalnya, jamaahnya banyak, tapi saya malas-malesan, itu skornya 3 ke bawah. Oke? Kalau 3 itu malas ya. Kalau 2 itu mulai benci. Yang 2 itu benci. Yang 2 benci. 1 itu sudah mulai bukan hanya benci ya, sudah meninggalkan sama sekali. Nah, jadi ini derajatnya bisa diukur ya. Nah, sekarang kita lihat berapa skor kita. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengembalikan fitrah, maka kita petakan dulu semua fitrah kita di sini. Nanti saya bagi ininya. Ini ada apa? Ada cara mengukurnya nih, ya kan? Ada scoringnya, gitu ya. Jadi boleh kalau nanti minta. Nanti modelnya kayak gini, diarsir, gitu ya, untuk semua fitrah diarsir. Gitu ya. Untuk misalnya fitrah bakat nih, contohnya 2 aja ya. Kalau misalnya hari ini kita sudah bekerja, ya sudah aktif, sudah punya pendapatan, tapi nggak tahu bakat kita apa, itu 3 ke bawah. Jadi ukurannya bukan uang, bukan harta, bukan banyaknya murid, banyaknya ilmu, bukan. Tapi seberapa itu relevan dengan fitrah kita. Ya, nanti ukurannya ke jiwa ya, bahagia nggak melakukannya. Bahagia itu bukan senang, tapi puas secara batin. Nah, sekarang mungkin kita baru mulai bisnis ya, masih kecil-kecilan, pendapatannya nggak seberapa, tapi itu memang bakat saya gitu. Itu skornya 5. Gitu ya, itu skornya 5. Atau 4, 5 lah, gitu ya, atau 5. 4 ya, 4 sorry, antusias gitu ya, sudah punya aktivitas, sudah punya bisnis, walaupun apa ya, masih manfaatnya sedikit, gitu ya, itu 4. Kalau sudah konsisten 24 jam, 7 hari dalam seminggu, sesuai dengan bakat kita, itu 5. Kalau 6 sudah punya karya, jadi bukan cuma bisnis, tapi sudah punya karya atas bakat kita, itu 6. Kalau karyanya udah mulai dinikmati banyak orang, itu 7. Oke, bikin buku, bikin tulisan, bikin aplikasi, orang senang melakukannya, orang merasa manfaat gitu ya, itu 7. Ya, udah dikenal di dunia, di Indonesia lah paling enggak, atau di provinsi lah paling enggak gitu ya, itu 7. Kalau sudah mulai on mission, artinya apa? Tadi kalau misalnya spiritualitas kita, tadi misalnya nolong anak yatim ya, maka solusinya itu buat anak yatim. Misalnya kita jago IT atau penulis, maka tulisan kita untuk gimana nolong anak yatim. Nah kalau karya kita berdasarkan bakat kita sudah on mission, sudah jadi solusi bagi perjuangan dakwah kita, itu 8 skor. Oke ya. Kalau makin relevan, makin menebar ini 9 dan seterusnya. 10 itu dibiarkan kosong sebagai ruang untuk kita terus mengembangkan diri kan. Jadi 10 dibiarkan kosong. Oke. Kalau hari ini tadi ya nggak tahu bakatnya itu 3 ke bawah. Ya, kalau hari ini bahkan sudah males ya, sudah males bekerja karena nggak jelas, galau, uring-uringan, pengen resign nggak berani, itu 3 tuh. Soalnya kalau 2 ini udah benci pekerjaannya, sudah benci karena ini bukan gue nih gitu ya, ini perasaan ini bukan saya deh, walaupun gaji gede, jabatan bagus tuh 2 udah benci gitu ya, sakit-sakitan gitu ya. Nah makanya orang-orang yang bekerja tidak sesuai dengan bakatnya itu umurnya pendek biasanya karena sakit-sakitan dan seterusnya. Kalau 1 itu sudah sudah trauma, bahkan sudah meninggalkan pekerjaan, tapi bingung mau ngapain. Nah ini banyak kejadian orang resign karena nggak relevan dengan bakatnya, tapi bingung. Begitu resign cuma pengen pindah dari karyawan jadi pengusaha, padahal dia bakatnya bukan pengusaha juga kan. Nah itu banyak yang terjadi tuh. Akhirnya jadi karyawan galau, jadi pengusaha galau karena bukan berangkat dari fitrah bakatnya, misalnya begitu ya. Nah, ini kita skor semua. Oke, setelah diskor semua nanti coba kita gali kenapa. Misalnya kayak fitrah, ini spiritual, sholat masih disuruh-suruh berarti 4 kan ya. Kenapa sih masih disuruh-suruh? Kenapa sih semangatnya cuma di rumah, di kampus enggak? Atau kenapa di kampus? Oh, karena dia tipikal orang yang kalau beribadah harus rame-rame, misalnya harus berjamaah. Oh, dia tipikal butuh keteladanan. Oh, dia tipikal orang yang butuh suasana, misalnya. Maka orang-orang yang merasa begitu, dia perlu mencari suasana yang terus-menerus. Kalau suasana rumahnya tidak Islami, kalau perlu dia pindah rumah tuh. Ya, misalnya begitu ya, misalnya. Jadi setelah ketemu skornya digali kenapanya. Dan setelah ketemu kenapanya baru digali solusinya. Kalau udah ketemu solusi dikumpulin semua, nanti dirancangkan buat setahun ke depan. Gitu ya. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa fitrah itu sebenarnya nggak berubah. Fitrah itu tetap ya kan, la tabdila li khalqillah. Tiada perubahan atas fitrah Allah. Yang ada apa? Yang ada tersimpangkan, tertutupi, tidak tumbuh, begitu kan? Makanya orang-orang kafir itu kan kalau masuk Islam kita manggilnya apa? Welcome back to Islam, karena kembali ke fitrah dia. Dan kafir itu kan tercover ya, tertutup hatinya, tertutup fitrahnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sepanjang kita masih hidup ya, jangan khawatir nih para pemuda juga, jangan khawatir bahwa fitrah kita ini nggak bisa tumbuh gitu ya. Dan jangan bersembunyi di balik pengasuhan masa lalu misalnya. Oh, saya ini orang tua saya dulu nggak bisa didik anak, saya inner child, saya
Jangan pernah nyalah-nyalahin masa lalu, sepakat ya? Hidup kita tanggung jawab kita. Gitu ya. Maafkan orang tua kita, peluk dia gitu ya. Maka itu nanti menghambat tuh. Ya, menghambat perjalanan kita. Maka misalnya gini, saya tuh hari ini nggak jelas bakatnya karena dulu bapak saya sih. Saya dipaksa-paksa masuk kedokteran hewan, padahal saya pengennya kedokteran manusia misalnya gitu ya. Jadi kita jadi galau, sekarang udah menikah, punya anak 2, masih bingung gitu. Kita nyalain orang tua, berhenti menyalah-nyalahkan. Sepakat ya? Ya, salahkan diri sendiri aja. Kenapa nggak mau bangkit ya? Kenapa tidak coba kembali ke fitrah gitu? Atau Allah masih kasih nafas kan, masih kasih kehidupan kan, gitu ya. Berarti menyalahkan orang tua, maafkan kalau perlu dan sangat perlu dimaafkan agar kita bisa melanjutkan hidup kita dengan baik. Sepakat ya? Jadikan masa lalu sebagai hazanah kekayaan hidup kita. Yang baik kita lanjutkan, yang buruk ambil hikmahnya. Gitu. Jadi ntar kita gali penyebabnya, dari penyebab itu kita baru bisa ketemu dengan ide-ide solusi. Dari ide solusi itu kemudian kita cari mana solusi yang paling feasible, kita rancang buat 6 bulan atau setahun ke depan, maka go. Sepakat ya? Nah, itu perlu keyakinan bahwa setiap fitrah itu bisa tumbuh dengan baik, ya bisa dikembalikan. Oke, maka perlu tools. Ini toolsnya, ini sebenarnya masih panjang toolsnya, nanti ada namanya pemetaan ya, nah kayak gini. Ini setelah itu digali why-nya, kemudian nanti baru dirancang solusinya dan seterusnya. Oke, kapan kita coba bahas ini? Silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya ya. Alhamdulillah kita tidak usah berkecil hati, kecewa ya. Kita justru harus bangga ya lahir dididik oleh orang tua kita dan maafkan ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, silakan Mas Dustin. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, berhubung waktu sebentar lagi selesai. Silakan jika dilanjut Mas Rozan atas pertanyaannya, silakan bisa diketikkan. Ya, sambil nunggu tadi dijelaskan ya, kita maafkan ya. Sebetulnya nggak ada yang perlu disalahkan sebetulnya ya. Orang tua kita juga bersyukur ya, kita lahir di orang tua masing-masing itu sudah jadi takdir. Maka giliran kita lah, nah untuk generasi selanjutnya, bagaimana kita mendidik dengan lebih baik lagi gitu. Apalagi kita sudah paham nih, alhamdulillah beruntung teman-teman bisa ikut kelas ini, sudah paham nih fitrah, tinggal diamalkan bagi nanti generasi-generasi selanjutnya. Silakan Mas Rojan, mau bertanya katanya, langsung saja chatnya, waktunya mau selesai. Nah ini pertanyaan terakhir ya, alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Bagaimana cara memaafkan orang tua yang sudah memaksa saya masuk sekolah yang tidak sesuai dengan keinginan saya? Nah ini mungkin banyak permasalahan ya. Bagaimana, silakan Ustaz. Memaafkan ya memaafkan gitu ya. Memang gini ya, kalau melupakan itu nggak mungkin, sepakat ya. Kalau manusia itu susah melupakan, tapi maafkan itu wajib. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya biar kita maafkan sekaligus melupakan, kita mesti berpikir think forward, pikir ke depan kan. Karena diri kita itu ya kita sendiri yang bertanggung jawab sama diri kita gitu kan. Nah, gitu. Nah, terus kemudian think forward itu maksudnya apa? Ya sudah tadi memetakan fitrah. Kemudian mulai lagi dari nol nggak apa-apa juga ya, mulai kembali lagi dari nol gitu ya untuk misalnya cari sekolah yang cocok. Toh masih banyak waktu kan, gitu ya. Dan sekarang juga tidak harus sekolah formal kan. Begitu, saya juga kuliah sampai tinggi nggak kepake juga ilmunya, kepake malah ilmu jalanan gitu ya, malah dari konsultan itu saya dapat. Jadi jangan pernah putus asa gitu. Putus asa tuh dari iblis kan iblis tuh nggak yakin janji Allah, sepakat ya. Yakin jadilah orang yang bisa mengikuti sunnah Nabi dengan baik. Karena orang-orang yang mampu mengikuti sunnah Nabi itu adalah orang-orang yang optimis kan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Ya, hanya orang-orang yang bisa sungguh dalam diri Muhammad gitu ya, terdapat uswatun hasanah liman kana yarjullah. Hanya kepada orang-orang yang yarju. Yarju itu optimis pada future ya, hari akhir. Kalau bahasa Islam kan hari akhir, itu sebenarnya future kan. Baik future di dunia maupun future di akhirat, gitu kan. Jadi kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi nggak usah khawatir nih Dustin gitu ya. Banyak jalan angka kok. Dulu saya baru ketemu ilmu fitrah ini sudah usia 35 begitu, 35, 36 dan saya juga babak belur gitu ya. Didik anak babak belur, diri saya sendiri babak belur gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat begitu ya. Apalagi Dustin berapa sekarang umurnya? Mungkin 20-an. Oh iya, masih muda kan? SMA katanya ya. Dibisikin sama admin saya, masih SMA katanya. Ya, apalagi masih muda. Oh, masih panjang tuh. Dulu saya masih muda, boro-boro ilmu fitrah ya. Boro-boro ilmu fitrah gitu kan. Yang kalau anak SMA itu kan nyari seneng ya, nyari seneng main gitu kan, bikin band gitu kan.
masuk UI gitu kan. Memang dulu ada kesadaran untuk sehat ya, untuk pintar tuh kesadaran itu ada ya, karena tekanan juga. Pengen masuk UI, pengen sehat. Jadi saya memang sejak SMA udah nggak ngerokok, ikut taekwondo begitu ya, ikut naik gunung karena memang pengen sehat begitu. Tapi itu kan nggak berangkat dari ingin apa, itu fitrah yang tidak sadari gitu ya. Nah sekarang kan disadarkan nih. Sebenarnya fitrah itu ada dalam diri kita, cuma kita nggak sadar gitu kan. Maka saya memberikan PowerPoint tadi sebenarnya untuk menyadarkan saja. Itu ada loh dalam diri kita. Ya mau nggak dikembangkan atau mau dibiarkan begitu saja gitu ya, tidak berkembang. Atau mau kita serius. Kalau serius nanti yakin, percaya sama saya. Ya Anda bisa bahagia di usia muda begitu kan. Secara bakat tumbuh, secara keimanan giroh tumbuh. Jangan khawatir dengan rezeki. Ya, rezeki itu pasti datang. Bahagia itu apa? Bahagia itu bukan karena harta kan? Bahagia itu karena fitrah ini tumbuh dengan paripurna. Kepuasan jiwa, kepuasan batin gitu. Itu orang akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Dan rezeki itu pasti datang. Gitu ya. Rezeki itu efek dari manfaat. Dan manfaat itu efek dari hayatun thayyibah gitu. Orang-orang yang hayatun thayyibah pasti nanti mencapai peran ya. Walaupun juga belum sampai perannya, tapi paling tidak dia bisa menebar manfaat ke sekitarnya kan, jadi cahaya dia. Maka nanti rezeki datang, sepakat nggak? Rezeki datang, gitu ya. Maka jangan khawatir dengan rezeki. Jadi maafkan saja orang tua, maafkan harus ya, usahakan gitu. Tapi memang melupakan nggak bisa. Kalau misalnya lihat orang tua gedek gitu, maaf ya, benci gitu, nyala. Nanti yang rugi kita juga kan. Pertama kita rugi. Nah, kedua kalau ditanya bagaimana ya, kalau bagaimana mesti sering-sering nggak ketemu aja dulu gitu ya. Misalnya kamu rantau ke luar negeri gitu ya, atau kemana, magang 3 tahun keluar gitu ya, tapi yang produktif ya, bukan main-main. Nanti ada rasa kangen deh, ya, rasa sama orang tua gitu ya, dan mulai kita makin dewasa kan, makin menyadari, oh iya karena orang tua saya dulu salah nyekolahin saya jadi ikut kajiannya Ustadz Hari gitu ya. Saya jadi dengerin pertanyaannya Tatang gitu kan, atau Mas Tatang begitu ya, sehingga saya jadi punya kesadaran untuk bangkit gitu kan. Kalau orang tua saya baik-baik aja, barangkali saya juga nggak ikut forum ini gitu kan. Ini kan semua nggak ada yang kebetulan, sepakat ya, nggak ada yang kebetulan di muka bumi. Semua keburukan masalah itu kan puzzle-puzzle yang mendorong kita untuk lebih bahagia. Mungkin banyak teman-teman kamu juga, Destin, yang hari ini juga merasa hidupnya well-well saja gitu kan. Bahkan saya banyak mengcoaching ya keluarga muda. Setelah coaching dengan saya pulang bilang, sama istrinya, sejak ketemu Pak Hari kita jadi banyak masalah ya gitu. Sebenarnya masalahnya udah banyak gitu ya, cuman karena saya petakan dari 8 fitrah baru muncul kelihatan kan gitu. Sebenarnya memang ada masalah, cuman kan nggak dimunculin gitu. Nah ini sebenarnya dimunculkan biar memudahkan untuk dicari solusinya gitu ya. Jadi tetap semangat ya, kan pemuda itu dari Al-Quran juga dia semangat ya, innahum fityatun amanu. Nah, maka kembali ke Allah, wazidnahum huda ya, maka Allah akan tambahkan petunjuk. Oke, terima kasih banyak. Cukup barangkali ya? Ya, cukup Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada siang ini. Nanti tunggu lagi di informasi dari panitia kelanjutan sharing-sharingnya. Pantengin aja jadwalnya. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih juga kepada Ustadz Hari atas Sama-sama, ilmu dan waktunya. Ya, mohon maaf diganggu waktu bersama keluarganya. Dan mari kita sama-sama doakan guru kita semua Ustadz Hari mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, panjang umur, berkah rezeki dan dimudahkan segala hajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada Dr. Ahmad Nur Hilal yang sudah bergabung ya, dan teman-teman sekalian. Mari kita tutup forum ini dengan kata majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada silahkan bisa live group.